Panggilan. Selain aula kuno yang besar, Aula Xuanwu juga memiliki banyak bangunan yang menempati sekitar seperempat dari seluruh aula agung. Bangunan-bangunan ini penuh dengan paviliun dan menara, membuat Aula Xuanwu tampak seperti kota kecil. Pada saat ini, di sebuah paviliun yang agak sunyi, Du Fei bersandar pada sebuah batu, lalu meregangkan tubuh dan berbaring malas lagi. Meskipun Du Fei memiliki banyak hal yang harus dilakukan untuk mendorong Luo Ying ke posisi tuan muda, seperti kata pepatah, mengasah pisau tidak menunda menebang kayu. Sebelum ia memahami situasi di Istana Agung, Du Fei masih punya waktu untuk beristirahat. Du Fei sedikit memutar lehernya dan merasakan tulang-tulangnya menjadi agak lunak. Dalam pertempuran hari itu, ia telah membuat terobosan sebelum pertempuran dan menggunakan berbagai metode di luar batas kemampuannya, yang menyebabkan beberapa bahaya tersembunyi di tubuhnya. Namun, Du Fei tidak memiliki cara untuk menghilangkan bahaya tersembunyi ini secara instan, dan hanya bisa menyelesaikan masalah ini secara perlahan melalui latihan di masa mendatang. Setelah menyelesaikan masalah di Istana Agung, aku harus pergi ke alam kuno untuk melihat situasi di sana. Setidaknya, tempat seperti alam tertutup jelas tidak cocok untukku berlatih, gumam Du Fei dalam hati. Akhirnya, alisnya tiba-tiba terangkat, lalu ia menoleh dan melihat tiga sosok anggun berjalan perlahan ke arahnya di sepanjang jalan setapak halaman. Kakak Du Fei, kata gadis kecil Guan Ting dari kejauhan sambil melompat. Karena putri pengurus rumah ketiga adalah teman Du Fei, Luo Ying memberikan sedikit muka pada Du Fei selama pembersihan hari itu, jadi putri pengurus rumah ketiga belum pergi. Apakah kamu beristirahat dengan baik akhir-akhir ini? Du Fei tersenyum dan duduk ketika melihat mereka muncul, lalu berbicara dengan lembut. Tidak apa-apa. Tapi kalau aku tidak berinisiatif mencari kakak Du Fei, dia mungkin tidak akan mengingatku, kata gadis kecil itu dengan sedikit kesal. Namun, ketika melihat senyum Du Fei, wajahnya memerah. Lagi pula, aku tidak ingat kakak Xiu dan kakak Guan Yan. Du Fei mengulurkan tangan dan menepuk kepala Guan Ting, lalu berkata lembut, kalau begitu, ini salah kakak Du Fei, oke aku agak sibuk akhir-akhir ini, dan aku akan lebih sibuk lagi di masa depan. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Saudara Du Fei. Guan Ting menggelengkan kepalanya cepat. Du Fei mengusap kepalanya dan tersenyum, lalu menatap Guan Xiu dan Guan Yan dan berkata, maaf merepotkan kalian mengurus gadis kecil ini akhir-akhir ini. Guan Xiu terkekeh dan berkata, Du Fei, apa yang kau katakan cukup menarik, seolah-olah gadis kecil ini berasal dari keluargamu, bukan pengurus rumah tangga kita. Ketika Du Fei mendengar kata-kata Guan Xiu, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi Guan Ting langsung tersipu. Du Fei tersenyum, ragu sejenak, lalu berkata lembut, karena kamu di sini hari ini, aku punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Aku akan meminta Luo Ying mengatur beberapa orang untuk diam-diam mengantarmu kembali ke pengurus rumah tangga dalam beberapa hari ke depan. Bagaimana menurutmu? Saudara Du Fei, aku tidak ingin pergi. Guan Ting mendongak dan berkata dengan serius. Du Fei terdiam sejenak sebelum berkata perlahan, kita harus pergi. Situasi di Istana Agung relatif stabil beberapa hari terakhir ini, tetapi setelah beberapa hari, pasti akan ada pertikaian internal. Kalau begitu, bahkan aku pun tidak akan bisa melindungimu. Jadi, sebaiknya kau pergi dan jangan ganggu aku. Ini, Guan Ting mendengar Du Fei mengatakan ini, dan setelah beberapa saat, dia mengangguk dengan ekspresi enggan dan berkata, kalau begitu, ayo pergi. Baguslah, kau anak yang baik. Du Fei menepuk kepala Guan Ting sambil tersenyum. Tapi kau tidak perlu terlalu khawatir. Setelah masalah di Istana Agung selesai, aku akan meminta Luo Ying untuk membawamu kembali ke Istana Agung. Kalau kau tertarik, kau bisa menjadi murid Istana Agung, oke? Mendengar ini, Guan Ting mengangguk cepat. Jelas, menjadi murid istana tertinggi adalah hal yang sangat penting bagi semua orang di dunia tersegel. Baiklah, karena kau sudah setuju, aku akan segera mengatur keberangkatanmu. Du Fei berdiri dan berkata setelah ragu sejenak. Lagi pula, ia tidak tahu kapan perebutan posisi tertinggi akan berakhir, jadi mengatur agar Guan Ting dan dua orang lainnya segera pergi adalah prioritas utama. Pah-pah, ia mengulurkan tangannya dan menepuknya pelan beberapa kali. Tak lama kemudian, ia melihat beberapa sosok melintas dari luar halaman. Setelah mendarat di belakang Du Fei, mereka membungkuk hormat dan berkata, bawahan Anda memberi hormat kepada Tuan Muda. Apakah kamu Wei Chen? Du Fei menatap pemimpin itu dan berkata sambil tersenyum. Ya, pria bernama Wei Chen itu berusia sekitar 17 atau 18 tahun, tetapi ia memiliki kekuatan seorang guru bela diri tingkat menengah tingkat 4. Tetua Lin telah menugaskannya kepada Du Fei. Konon,
Ia adalah keturunan langsung Tetua Lin dan orang yang dapat ia percayai. Penatua Lin dan Luo Ying sama-sama percaya padamu, jadi aku juga percaya padamu, kata Du Fei dengan tenang. Aku ingin kau membantuku sedikit. Boleh. Tuan Muda, sampaikan saja perintahmu. Wei Chen tentu tahu bahwa tujuan Du Fei tinggal di Istana Xuanwu adalah untuk mendorong Luo Ying naik tahta, jadi dia sangat berterima kasih dan mengagumi Du Fei. Kau juga tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalau ketiga temanku tetap di sini, aku khawatir mereka akan menggangguku. Jadi, aku ingin kau membawa orang-orang di sekitarmu, menyembunyikan identitas kalian, dan meninggalkan Supreme City, lalu mengantar ketiga gadis itu kembali ke Northern Territory. Nanti, kalau kau mendapat kabar bahwa rencana kita berhasil, tolong antar mereka kembali. Kalau aku tidak ada urusan, beritahu Luo Ying bahwa aku merekomendasikan mereka untuk bergabung dengan Supreme Palace. Du Fei merenung sejenak sebelum memberikan instruksi dengan suara yang hanya bisa didengar mereka berdua. Mendengar ini, Wei Chen mengangguk dan berkata dengan suara berat, saya mengerti. Saya pasti akan memastikan keselamatan ketiga nona muda itu. Baiklah, kalau begitu, lebih baik melakukannya lebih cepat daripada nanti. Setelah kamu turun dan bersiap, langsung saja antar mereka pergi. Du Fei mengangguk. Baik, aku akan segera menyiapkannya. Wei Chen mengangguk, lalu melambaikan tangannya dan beberapa orang itu menghilang lagi. Kak Du Fei, aku tidak ingin pergi secepat ini. Kalau tidak, aku tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi, kata Guanting dengan raut wajah tertekan. Baik-baiklah, kalau kau tidak mau mengganggu kakak Du Fei, dengarkan saja aku. Setelah kakak Du Fei selesai bekerja, kau akan bergabung dengan Istana Agung. Apa kau khawatir tidak punya waktu untuk kakak Du Fei bermain denganmu? Guan Yan menghampiri, menggenggam tangan kecil Guanting, dan menghiburnya. Oh, kalau begitu, ayo kita kembali dan berkemas. Kata-kata Guan Yan justru membuat Guanting kembali bersemangat. Setelah mengangguk, ia perlahan pergi bersama Guan Yan dan Guan Xiu. Melihat ketiga sosok itu, Du Fei tak kuasa menahan senyum getir. Setelah perpisahan ini, ia sungguh tak tahu kapan akan bertemu mereka lagi. Namun, jika Luo Ying menjadi yang maha kuasa di masa depan, jika Guanting bergabung dengan istana tertinggi, dengan wajahnya sendiri, tak seorang pun akan berani menindasnya. Di tembok besar kota agung, Du Fei berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap dunia luar. Pada saat ini, formasi raksasa yang menyelimuti seluruh kota agung bagaikan mangkuk emas terbalik, menutupi semua yang ada di dalamnya. Namun, meskipun demikian, Du Fei masih bisa merasakan bahwa tampaknya ada banyak sosok di pegunungan luar, memata-matai kota agung. Jelas, mereka tidak yakin apakah kota agung telah runtuh, jadi tidak ada yang berani melakukan tindakan yang tidak perlu. Jika mereka menunggu sampai yakin akan hal ini, sulit membayangkan apa yang akan mereka lakukan. Jadi, mulai sekarang, tampaknya menjadikan Luo Ying sebagai Supreme sudah tak terelakkan. Salam, Tuan Muda. Sementara Du Fei tengah merenung, Wei Chen dan yang lainnya mengawal tiga pengurus rumah tangga dan perlahan berjalan di belakang Du Fei, lalu menangkupkan tangan dan berbicara. Du Fei menoleh ke belakang dan melihat rombongan itu telah berganti pakaian biasa. Ia mengangguk dan berkata, apa yang akan kalian lakukan selanjutnya terlalu berbahaya untuk langsung pergi dari sini, kan? Wei Chen berkata, saya bertanya kepada Tetua Lin tentang hal ini, dan beliau berkata bahwa ada beberapa susunan teleportasi acak di dinding kota agung kita yang seharusnya bisa memindahkan kita ke suatu tempat sejauh 800 km di luar kota sekaligus. Saya rasa seharusnya aman pada jarak itu. Mendengar ini, Du Fei merasa lega dan mengangguk, lalu berkata, kalau begitu, lebih baik pergi lebih cepat daripada nanti. Setiap menit kau tinggal, aku jadi khawatir. Ya, Wei Chen mengangguk, lalu dia melihat sekeliling dan menepukkan tangannya ke tanah untuk mengaktifkan susunan teleportasi. Melihat pemandangan ini, Guanting berkata dengan mata merah, saudara Du Fei, kamu harus menungguku datang lain kali. Aku tahu, setelah ini selesai, aku akan membiarkan Wei Chen menjemputmu lagi. Jangan khawatir, kata Du Fei sambil tersenyum. Oh, terima kasih, saudara Du Fei. Guanting mengangguk, lalu berjalan memasuki susunan teleportasi dengan sedikit enggan. Melihatnya masuk, Du Fei mengangguk ke arah Wei Chen. Wei Chen mengepalkan tinjunya sedikit, dan sesaat kemudian ia melihat susunan teleportasi menyala, dan sekelompok orang itu menghilang begitu saja. Melihat pemandangan ini, Du Fei tersenyum, lalu perlahan meregangkan badan. Sekarang, kekhawatirannya telah sirna. Selanjutnya,
Ia akan bersenang-senang dengan 3 tuan muda lainnya. Di aula yang sunyi, Du Fei berdiri di depan patung Xuan Wu dengan tangan di belakang punggung, diam-diam menatap prasasti batu di depan patung. Prasasti batu ini adalah benda terpenting di aula Xuan Wu, karena berisi rahasia Xuan Wu, seni bela diri terpenting di aula tersebut. Kecuali Luo Ying, yang merupakan murid langsung dari dewa tertinggi Feng Ji dan mempraktikkan teknik lain yang disebut Suanyo Jue, para tetua dan murid aula Xuan Wu lainnya mempraktikkan keterampilan unik ini. Seni bela diri yang unik ini mengandung metode mental, seni bela diri pembentukan tubuh dan berbagai seni bela diri tajam, dan tingkatannya pasti tidak rendah. Namun, setelah mengamatinya, Du Fei menemukan bahwa keterampilan unik ini tampaknya bertentangan dengan kitab suci abadi Phoenix Surgawi di dalam tubuhnya, sehingga mustahil baginya untuk mempraktikkannya. Namun, karena keterampilan unik ini mengandung beberapa prinsip binaraga yang mendalam, Du Fei dapat menggunakannya untuk memverifikasi kitab suci abadi Phoenix Surgawi miliknya dan dengan demikian semakin meningkatkan kekuatannya. Tuan muda, suasana hati Anda sedang bagus sekali. Jika Anda tertarik, saya akan mengirim seseorang untuk mempelajari keterampilan mental yang tersisa. Lagi pula, mustahil menunjukkan semua hal setingkat ini kepada orang lain begitu saja. Ketika Du Fei menyipitkan matanya sedikit, ledakan tawa datang dari belakangnya. Mendengar ini, Du Fei berbalik, tersenyum kepada pengunjung itu, dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan Anda, Tetua Lin. Namun, saya tidak akan menggunakannya untuk sementara waktu. Haha, kalau perlu, beri aku perintah saja. Meskipun aku tidak berniat mengambil alih istana Xuan Wu, semua yang ada di istana Xuan Wu adalah milikku," kata Tetua Lin sambil tersenyum. Mendengar ini, Du Fei diam-diam memutar matanya. Ia telah memahami dengan jelas selama beberapa hari terakhir bahwa setiap tetua istana Xuan Wu ini sangat setia kepada Luo Ying. Untungnya, ia tidak berniat mengambil alih urusan istana Xuan Wu dan bahkan berencana untuk mempromosikan Luo Ying ke posisi tersebut. Jika tidak, orang-orang tua ini mungkin akan menjadi yang pertama melawannya sampai mati. Penatua Lin Peng, bagaimana kabarmu dengan tugas yang kuberikan? Du Fei merenung sejenak sebelum mengingat nama tetua itu. Ia lalu berbicara dengan suara berat. Sudah selesai. Meskipun kita tidak bisa memanggil semua tetua, masih ada beberapa tetua yang memiliki hubungan baik dengan balai Xuan Wu kita. Jadi, kita bisa dianggap sudah bertemu beberapa dari mereka. Tetua Lin Peng sedikit mengernyit. Apakah separuh dari kalian bersedia datang menemuiku? Tanya Du Fei sambil tersenyum. Bagaimana mungkin? Tetua Lin Peng mencibir, tak satu pun dari orang-orang tua itu mudah dikhawatirkan. Hanya tersisa 13 tetua di kursi tetua, tetapi menurut informasi yang kuterima, 4 dari mereka jelas berada di pihak Shen Tu King. 4 sisanya memiliki hubungan dengan klan keluarga Kesuan dan Zhou Ying, jadi mereka tentu saja akan berpihak pada kedua orang itu. Sekarang, hanya tersisa 5 tetua yang belum mengambil sikap. Meskipun aku telah mengundang mereka bersama, aku tidak yakin mereka akan memihak kita. Lagi pula, orang-orang tua ini juga orang yang netral. 5 tetua dari kursi tetua. Du Fei merenung sejenak sebelum berkata dengan tenang, "Tetua Lin Peng, jangan terlalu khawatir tentang ini. Jika mereka datang, aku yakin aku bisa mengajak mereka bergabung dengan kita. Namun, kalaupun aku datang, kurasa kita tidak punya banyak peluang untuk menang melawan 3 tetua lainnya untuk memperebutkan posisi tertinggi." "Jadi apa maksud Tuan Muda?" tanya Penatua Lin Peng dengan ragu-ragu. "Karena para tetua itu tidak mau berpihak pada kita, maka aku sendiri yang akan bertindak." Du Fei mencibir, lalu mengulurkan jari telunjuk kanannya dan menggaruk tenggorokannya pelan. Melihat tindakan Du Fei, wajah tua tetua Lin Peng membeku. Sesaat kemudian, ia tersenyum pahit dan berkata, "Tuan Muda, mohon ampun. Para tetua di kursi tetua ini adalah elit dan fondasi aula tertinggi kita. Lagi pula, masing-masing dari mereka dulunya adalah Tuan Muda. Meskipun tak satu pun dari mereka telah mencapai alam martial Sein, mereka masing-masing telah stagnan di alam martial Sein setengah langkah selama bertahun-tahun. Kekuatan mereka juga sangat mengerikan. Bukannya aku tidak percaya padamu, Tuan Muda, tetapi jika kita memancing kemarahan publik, kita akan berada dalam masalah. Terlebih lagi, jika Tuan Muda dapat melenyapkan beberapa orang kuat ini, aula tertinggi kita akan benar-benar menjadi kekuatan kelas 2. Mendengar ini, Du Fei terdiam sejenak sebelum mengurungkan niat yang cukup menggoda ini. Setelah beberapa saat, ia berkata perlahan, "Karena pendekatan cepat dan tegas ini tidak cocok, mari kita ambil pendekatan yang lebih bertahap. Kapan para tetua akan datang?" "Malam ini." Penatua Lin Peng mengangguk. "Oke." Du Fei mengangguk pelan.
Cari seseorang untuk menahan Luo Ying malam ini dan jangan biarkan dia merusak rencana kita. Meskipun dia sudah memutuskan, dia mungkin tidak akan tahan melihat apa yang akan kulakukan. Ini, Penatua Lin Peng juga pusing. Jelas, dia sangat mengenal karakter Luo Ying. Jika Du Fei tidak memaksanya kali ini, dia pasti tidak akan datang untuk memperebutkan posisi tertinggi. Tapi Tuan Muda, alasan apa yang bisa kita gunakan untuk mencegah Xiao Ying merusak rencana kita? Dia tidak mudah ditipu. Susah nggak sih ngebohongin dia? Du Fei terdiam sejenak, lalu tiba-tiba senyum anehnya tersungging. Gimana kalau begini, pergi ke kuil dan cari beberapa murid laki-laki tampan yang suka sama Luo Ying. Minta mereka bergiliran menyatakan cinta ke Luo Ying malam ini. Dan masing-masing harus ngasih aku waktu setidaknya setengah jam. Apakah ini baik-baik saja? Penatua Lin Peng tampak bingung. Saya mengerti kepribadian Xiao Ying. Dia mungkin tidak akan setuju. Dan jika dia setuju, bukankah lebih baik kita menyetujuinya? Du Fei memutar matanya. Setelah dia menjadi yang maha kuasa, kita bisa mengadakan pernikahan dan memberinya berkat ganda. Mendengar ini, Penatua Lin Peng tersenyum pahit dan hanya bisa mengangguk tak berdaya. Meskipun metode Du Fei agak licik, ia harus mengakui bahwa itu adalah cara terbaik untuk menunda Luo Ying, tanpa keraguan. Kalau tidak masalah, kita bertemu malam ini. Ngomong-ngomong, kamu meminta bagian kedua Xuan Wu Jue untuk dikirimkan kepadaku nanti. Kalau memungkinkan, tolong kirimkan juga Qinglong Jue, Bai Hu Jue, dan Suzaku Jue. Du Fei menoleh dan matanya kembali tertuju pada prasasti batu sebelum berbicara dengan ringan. Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin. Tetua Lin Peng berbicara cepat setelah tersedak oleh kata-kata Du Fei. Mendengar ini, Du Fei melambaikan tangannya dengan santai dan mengalihkan perhatiannya kembali ke Xuan Wu Jue. Melihat ini, Penatua Lin Peng menghela napas, tatapannya ke arah Du Fei menjadi agak mendalam. Tampaknya Tuan Muda keempat benar-benar berniat mendorong Luo Ying ke tahta, meskipun Penatua Lin Peng sendiri tidak yakin apakah ini ide yang bagus. Namun, jika kesempatan ini dilewatkan, tidak akan ada masa depan. Terlepas dari apapun pikirannya, Penatua Lin Peng tidak punya pilihan selain melanjutkan. Waktu berlalu dengan cepat dan malam tiba dengan lambat. Saat malam tiba, Tetua Lin Peng muncul kembali di belakang istana Xuan Wu. Setelah memberi hormat kepada Du Fei, ia membawanya keluar dari istana Xuan Wu dan berjalan menuju sudut gelap di kota agung. Lagi pula, dalam arti tertentu, apa yang akan dilakukan Du Fei dan yang lainnya malam ini agak mencurigakan, jadi pertemuan ini tentu saja tidak dapat dilakukan di Aula Xuan Wu. Setelah mengikuti Tetua Lin Peng berkeliling bangunan-bangunan yang hancur di kota itu untuk beberapa saat, mereka berdua sampai di sebuah retakan di tanah yang muncul akibat pertempuran hari itu. Setelah ragu-ragu sejenak, kedua lelaki itu dengan cepat menyerbu ke kedalaman retakan tanah. Setelah beberapa saat, keduanya perlahan berhenti, dan kemudian mereka melihat api unggun muncul di celah tanah, dan samar-samar, beberapa sosok tua muncul. Lin Peng, kau mengundang beberapa dari kami, tulang-tulang tua, untuk mengadakan pertemuan misterius di sini, tapi kau datang paling akhir. Sepertinya kau benar-benar sombong. Saat Du Fei dan Tetua Lin Peng mendarat, mereka mendengar suara samar datang dari sisi api unggun. Mendengar ini, Du Fei perlahan mengangkat kepalanya, tatapannya tertuju pada 5 sosok yang duduk bersila di dekat api unggun. Kelima lelaki tua ini semuanya mengenakan jubah ungu dan tampak agak kurus. Meskipun mereka tidak memiliki aura apapun, Du Fei mengerti bahwa mereka telah mengolah seni bela diri mereka hingga kembali ke akarnya. Jika mereka dapat mengolah dao alkimia lebih lanjut dan mencapai pemahaman yang mendalam, mereka akan memiliki kesempatan untuk mencapai alam martial Sein. Namun, jelas bahwa mereka tidak dapat mencapai tingkat itu. Meskipun begitu, tidak satu pun dari lelaki tua ini yang mudah dihadapi. Penatua Lin Peng melirik kelima orang itu, lalu menoleh ke samping dan berkata lembut, ini adalah Tuan Muda keempat yang baru di aula tertinggi kita, Du Fei. Mendengar ini, tawa kecil terdengar, lalu salah satu pria tua berambut hitam mencibir dan berkata, Tuan Muda keempat memang gelar yang luar biasa. Tapi Lin Peng, jangan lupa, siapa di antara kita, para hantu tua, yang bukan Tuan Muda saat itu apa kita benar-benar perlu berdiri dan menyapanya. Lin Peng, jangan bilang kau susah payah mengundang kami semua, tulang-tulang tua, kesini hanya demi anak ini. Jangan bilang hanya dalam beberapa hari, kalian semua sudah jadi muridnya dan sekarang berlomba-lomba untuk merebut posisi tertinggi untuknya. Pria tua lain berwajah bulat juga sedikit mengernyit dan berbicara dengan suara berat. Meskipun kuakui bahwa makhluk kecil ini berperan besar dalam rencana pembantaian Ibel hari itu,
pemimpin tertinggi Istana Agung kita tidak bisa hanya mengandalkan beberapa yuan dan langit dan bumi untuk memamerkan kekuatannya. Dia begitu bodoh sehingga aku tidak tertarik membantunya. Seorang lelaki tua berwajah agak kurus melirik Du Fei, lalu perlahan berdiri dan berkata ringan, karena tidak ada yang lain, maka aku akan pergi. Anggap saja aku tidak pernah ke sini hari ini. Pria tua kurus itu mencibir dan berbalik untuk pergi. Namun, saat ia berbalik, ia melihat sosok Du Fei muncul tanpa suara di hadapannya. Kemudian, ia melihat Du Fei tersenyum padanya, dan cahaya warna-warni yang menyilaukan langsung menyebar di celah itu. Kau, beraninya kau menyerangku. Di tengah cahaya warna-warni yang berkobar, raut wajah lelaki tua itu tampak garang. Jelas, setelah bertahun-tahun hidup mewah, hanya sedikit orang yang berani menyerangnya seperti ini. Tapi saat ini, Du Fei yang pertama. Pada saat itu, lelaki tua itu menginjak tanah dengan keras, lalu ia melihat energi sejati dengan cahaya agak gelap berkumpul di depannya dengan kecepatan yang tak terlukiskan, lalu berubah menjadi sepotong besar baju zirah basal hitam legam. Ada garis-garis pada baju zirah basal itu, dan tercium bau yang tak terhancurkan. Akan tetapi, tepat saat zirah kura-kura hitam terbentuk, sebuah tinju yang terbungkus cahaya warna-warni tiba-tiba bersiul. Ledakan. Detik berikutnya, suara gemuruh rendah terdengar, dan keempat tetua di sekitarnya menyipitkan mata, karena mereka melihat armor kura-kura hitam, yang begitu kuat hingga tak terlukiskan dan tak akan pernah bisa dihancurkan oleh seorang martial saint setengah langkah, tiba-tiba hancur berkeping-keping. Ketika armor kura-kura hitam hancur, puncak tinju yang dipenuhi cahaya warna-warni langsung berubah menjadi telapak tangan, lalu dengan lembut membekas di tubuh lelaki tua itu. Riak-riak kekuatan yang terlihat menyebar seketika, dan tubuh lelaki tua itu bergetar, bagaikan bola meriam, menghantam tanah dan melesat mundur dengan cepat, dan akhirnya menghantam dinding batu di belakangnya dengan keras. Di tengah bebatuan yang beterbangan, lingkungan sekitar menjadi kacau. Du Fei kemudian perlahan menarik tangannya, dan tatapannya jatuh pada empat tetua lainnya yang agak tercengang dengan senyum tipis. Tuan muda saya dan tuan muda yang Anda bicarakan memiliki kualitas yang berbeda, bukan? Du Fei tersenyum dan berbicara, tetapi meskipun senyumnya ringan, keempat tetua lainnya, yang selalu hidup mewah, merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Kekuatan para tetua ini serupa. Karena Du Fei mampu menghempaskan tetua sebelumnya dengan satu telapak tangan, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk menghempaskan mereka juga. Orang ini, menghadapi keraguan mereka, tidak memberikan penjelasan atau omong kosong apapun, melainkan menggunakan metode paling sederhana dan paling brutal untuk menghilangkan keraguan mereka. Perilaku ini sebenarnya mencerminkan sikap Supreme yang dulu. Begitu orang-orang tua ini memikirkan hal ini, mereka pun paham bahwa meskipun tuan muda di hadapan mereka baru saja menerobos ke alam setengah langkah martial saint di permukaan, pada kenyataannya, selain dari surga dan bumi Yuan dan yang menantang surga, kekuatan tuan muda ini sendiri sangat mengerikan. Api unggun semakin membesar, menerangi wajah keempat tetua, membuat ekspresi mereka berubah-ubah antara terkejut dan ragu. Setelah beberapa saat, tubuh mereka yang tegang perlahan mengendur. Sekarang, bisakah kita bicara dengan baik? Penatua Lin Peng, yang sedari tadi menatap dengan dingin, menyadari suasana agak tegang saat itu. Ia akhirnya tersenyum, lalu menatap keempat penatua itu dan berbicara sambil terkekeh. Haha, saudara Lin Peng, jangan marah, kata lelaki tua berwajah bulat itu segera sambil membungkuk. Lagi pula, apa yang ingin kau bicarakan dengan kami sangat penting. Ini menyangkut masa depan kami, tulang-tulang tua, dan terlebih lagi hidup dan mati murid-murid dan kerabat kami. Jadi, kami harus berhati-hati. Penatua Lin Peng tersenyum dan berkata dengan tenang, karena kalian berlima ada di sini, kalian seharusnya sudah lama mengerti apa yang akan terjadi. Di waktu-waktu tertentu, penempatan juga sangat penting. Meskipun tiga tuan muda lainnya kuat, tuan muda keempat kita bukanlah orang biasa. Apakah kalian mengerti sekarang? Keempat tetua yang masih duduk itu tersenyum canggung saat itu. Jelas, setelah kejadian tadi, kepercayaan diri mereka sedikit melemah. Haha, para tetua, jangan pedulikan aku. Aku agak pemarah, dan yang paling kubenci adalah penolakan. Tapi, itu bukan inti masalahnya. Apa yang akan kukatakan selanjutnya mungkin akan bergantung pada kemampuan dan status kalian, jadi kupikir kalian semua seharusnya bisa bekerja sama dengan senang hati. Du Fei mengangguk sambil tersenyum. Lagi pula, kurasa kalian semua tidak meragukan kekuatanku sekarang, kan? Tuan muda, apa yang Anda bicarakan ini salah kami. Seharusnya kami datang mengunjungi Anda segera setelah Anda memanggil kami.
Keempat tetua itu sangat berpengalaman dan tentu saja dapat melihat betapa banyak bahaya yang tersembunyi di balik wajah Du Fei yang tersenyum. Jika mereka punya pilihan, mereka lebih suka tidak datang ke sini hari ini. Namun, sepertinya karena mereka sudah menaiki kapal bajak laut ini, pada dasarnya mustahil untuk turun. Retakan. Di dinding batu, sesosok yang agak berantakan perlahan berdiri, lalu berjalan kembali. Setelah menatap Du Fei, wajahnya memucat dan memerah. Namun, ia akhirnya membungkuk kepada Du Fei dan berkata, "Tuan muda, Anda sangat cakap. Saya telah berlatih teknik Xuan Wu selama bertahun-tahun. Saya yakin bahkan jika Maha Guru yang lama menyerang saya secara langsung, saya masih bisa menangkis beberapa gerakan. Saya tidak menyangka akan dikalahkan oleh Tuan muda hanya dalam satu gerakan hari ini. Saya yakin. Aku senang kau menerimanya. Kalau kau tidak yakin, kita bisa coba lagi," kata Du Fei sambil tersenyum. Melihat senyum Du Fei, lelaki tua itu menggigil sejenak, lalu perlahan duduk di samping api unggun. Jelas, ia tidak tertarik untuk mencobanya. Haha, karena semuanya rukun, bagaimana kalau kalian perkenalkan diri kepada Tuan muda? Tetua Lin Peng juga duduk perlahan, lalu berbicara sambil tersenyum. "Tuan muda, saya Lin Yang," kata lelaki tua yang tadi dipukul Du Fei sambil membungkuk. "Tuan muda, nama saya Chen Tong." Pria tua berwajah bulat itu pun membungkuk dan berbicara. "Tuan muda, nama saya Hong Shan." Pria tua berambut hitam itu membungkuk dan berkata. "Tuan muda, nama saya Wu Xi." Seorang lelaki tua berambut hitam yang sedari tadi diam pun berbicara. "Tuan muda, nama saya Jining." Pria tua terakhir, yang wajahnya penuh bekas luka, menyeringai. Du Fei pun menangkupkan tinjunya ke arah kelima orang itu dan berkata sambil tersenyum, "Nama saya Du Fei. Kalian bisa memanggil saya dengan nama saya saja. Lagi pula, saya tidak terlalu tertarik dengan identitas Tuan muda." Mendengar hal itu, kelima orang itu tampak sedikit tertegun, lalu mereka seolah teringat sesuatu, tetapi karena pengalaman sebelumnya, mereka tidak mengatakan apapun saat ini. "Karena kalian berlima sudah tidak meragukanku lagi, mari kita mulai." Du Fei pun duduk dan menatap kelima orang itu. Tanpa basa-basi lagi, ia langsung ke intinya. "Saya yakin kalian semua mengerti bahwa saya memanggil kalian ke sini hari ini karena ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Yang Mulia, kan? Baik, tolong sampaikan kepada Tuan muda." Mendengar ini, wajah kelima orang itu menjadi serius. Saat ini, mereka tidak ragu sedikit pun terhadap Du Fei. "Saya yakin kalian semua tahu bahwa ketika Yang Mulia Agung jatuh, saya satu-satunya orang di hadapannya. Saya khawatir kalian semua sudah lama berspekulasi tentang alasannya," kata Du Fei dengan sungguh-sungguh. "Sebenarnya, alasan sebenarnya sangat sederhana. Itu adalah kata-kata terakhir Yang Mulia Agung, dan tidak bisa diumumkan ke publik. Jika Yang Mulia Agung sendiri yang mengatakannya, bisa jadi akan menimbulkan kekacauan di Istana Agung. Oleh karena itu, saya hanya bisa memilih beberapa orang yang dapat dipercaya untuk menyampaikan masalah ini satu persatu." Permintaan terakhir Sang Agung yang lama sebenarnya sangat sederhana. "Sebelum wafat, beliau mempercayakan saya untuk mencari seseorang yang akan membantu mendukung Nona Luo Ying dan membantunya naik tahta agung." Apa? Meskipun mereka sudah menduganya sedikit lebih awal, saat ini, kelima tetua masih sedikit tercengang. Kemudian mereka akhirnya mengerti mengapa Lin Peng dan yang lainnya dari Aula Xuan Wu bersedia mencalonkan diri untuk Du Fei. Ternyata tujuan mereka sama. "Tuan muda, bukan berarti saya ingin keberatan, tetapi Andalah yang akan menggantikan Yang Maha Tinggi. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Yang Maha Tinggi yang lama. Meskipun Nona Luo Ying adalah murid Yang Maha Tinggi yang lama, mungkin bukan ide yang baik bagi kita untuk mendorongnya ke posisi itu. Jika kita tidak hati-hati, itu bahkan dapat menyebabkan kekacauan di Istana Agung. Tuan muda, Anda harus mengerti bahwa Istana Agung kita tidak dapat menahan gesekan internal berskala besar," kata Penatua Lin yang dengan ekspresi serius saat ini. "Tentu saja aku paham soal ini, tapi aturan yang ditetapkan oleh Supreme yang lama seharusnya hanya Supreme muda yang bisa memasuki ranah Martial Saint yang bisa mengambil alih posisi Supreme, kan?" kata Du Fei sambil terkekeh. "Itu tidak salah," Penatua Lin yang mengangguk, "tapi sekarang adalah momen yang istimewa." "Memang, ini momen yang istimewa, itulah sebabnya aku ingin mendorong Luo Ying ke posisi itu," Du Fei mengangguk. Karena Sang Maha Kuasa telah menjelaskan dengan sangat jelas sebelum kematiannya bahwa Shen Tuking, Kesuan, dan Zhou Ying tidak memiliki harapan untuk mencapai alam Martial Saint di kehidupan ini. Namun, Luo Ying memiliki peluang untuk mencapai alam Martial Saint, dan peluang keberhasilannya sangat tinggi. Bagaimana menurutmu?
haruskah kita tetap berpegang pada aturan dan memilih seorang guru muda yang tidak bisa menjadi Martial Saint, atau melanggar aturan dan memilih seorang murid yang bisa menjadi Martial Saint, dan kemudian terus mempertahankan status transenden Aula Maha Kuasa? Apa? Mendengar ini, bukan hanya kelima tetua, bahkan tetua Lin Peng pun sedikit terkejut, karena jika apa yang dikatakan Du Fei benar, maka Istana Agung benar-benar tidak punya cara yang lebih baik selain memilih Luo Ying untuk mengambil alih posisi tertinggi. Juga, tahukah kamu mengapa kamu sudah berada di level Saint bela diri setengah langkah selama bertahun-tahun tetapi masih belum bisa mencapai langkah terakhir itu? Du Fei menatap ke depan sambil tersenyum dan melanjutkan. Apa? Mendengar ini, bukan hanya Lin Yang dan lima tetua lainnya, bahkan tetua Lin Peng pun menatap Du Fei. Jelas mereka tidak menyangka Du Fei akan mengatakan hal seperti itu saat ini. Haha, sepertinya kalian semua tidak tahu kenapa, kan? Du Fei tersenyum dan menunjuk dirinya sendiri. Tapi aku tahu kenapa kalian tidak bisa naik ke alam bela diri suci. Aku juga mengerti kenapa tiga tuan muda lainnya tidak punya kesempatan untuk naik ke alam bela diri suci, sementara Nona Luo Ying berhasil. Tapi aku tidak akan memberitahumu. Batuk-batuk-batuk. Enam tetua yang awalnya fokus mendengarkan kata-kata Du Fei tiba-tiba tercekat dan terbatuk-batuk. Namun, mereka tidak berani berkomentar apapun tentang Du Fei. Namun, setelah terbatuk, mereka menatap Du Fei dengan tatapan penuh kebencian bak seorang janda yang merindukan suaminya. Kulit kepala Du Fei merinding di bawah tatapan para pria tua ini. Setelah beberapa saat, ia melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, oke. Kukatakan padamu, jangan menatapku seperti itu." Mendengar perubahan nada bicara Du Fei yang tiba-tiba, kelima tetua sedikit terkejut. Bagaimanapun, ini adalah berita yang sangat penting, yang pasti bisa digunakan untuk mengancam kelima tetua agar tunduk. Namun sekarang Du Fei benar-benar siap untuk mengatakannya dengan lantang. "Tuan muda, Anda sungguh murah hati. Saya mengagumi Anda." Bahkan Penatua Lin Peng pun tak kuasa menahan diri untuk membungkuk kepada Du Fei dan berkata dengan kagum. "Sebenarnya, ini bukan masalah besar." Du Fei tersenyum. "Alasanmu belum mengambil langkah terakhir itu sederhana. Fokusmu terbatas pada seni bela diri. Untuk menjadi seorang Martial Saint, kau perlu menggabungkan kekuatan mental dan energi sejatimu, lalu mengolah energi vital dengan bantuan Qi Saint Surgawi. Dari penampilanmu, jelas kalian semua memiliki Giok Saint Surgawi. Aku yakin kalian sudah mencoba berkali-kali untuk mencapai ranah Martial Saint. Namun, jika kau tidak memahami poin kunci ini, mustahil untuk berhasil." Termasuk Penatua Lin Peng, semua orang saat ini tiba-tiba tercerahkan. Setelah mencapai tahap kultivasi ini, pemahaman mereka tentang seni bela diri sangat mendalam. Selama bertahun-tahun, mereka juga telah mencoba berbagai metode untuk mencapai alam bela diri suci, tetapi pada akhirnya, mereka gagal. Sekarang, setelah pencerahan Du Fei, banyak dari mereka tiba-tiba menyadari sesuatu, tetapi menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Hal terpenting untuk mengembangkan kekuatan spiritual adalah bakat, dan dengan usia mereka yang sudah tua, bahkan jika mereka memiliki bakat, sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat mencapai sesuatu darinya. Tetapi meskipun begitu, mereka masih harus mencobanya. "Terima kasih, Tuan Muda." Setelah merenung sejenak, beberapa tetua membungkuk kepada Du Fei. Bagaimanapun, nilai dari perkataan Du Fei hari ini sungguh tak terbayangkan. "Sekarang kau seharusnya mengerti kenapa aku bilang Shen Tuking dan tiga tuan muda lainnya tidak punya peluang mencapai alam Martial Saint," kan? Du Fei berkata dengan tenang, karena Supreme yang lama sudah menguji mereka sebelumnya. Mereka bertiga hanya bisa menjadi tuan muda selamanya, lalu turun untuk memberi jalan bagi yang lain. Karena mereka tidak punya sedikit pun bakat di bidang alkimia, mereka tidak akan pernah bisa mencapai alam Martial Saint seumur hidup ini. Tapi Nona Luo Ying berbeda. Nona Luo Ying menguasai alkimia dan seni bela diri. Meskipun kekuatannya tidak sehebat saya, peluangnya untuk mencapai alam Saint bela diri sangat besar. Jadi, saya rasa saya tidak perlu mengajarimu berdiri saat ini, kan? Du Fei menyipitkan matanya dan berbicara perlahan. "Tuan muda, jangan salahkan saya karena kepo. Meskipun rahasia yang Anda ungkapkan sangat penting, itu tidak serta-merta menjamin Nona Luo Ying bisa naik ke posisi tuan muda. Dan karena Anda telah mengungkap rahasia menembus alam bela diri suci seperti ini, tidakkah Anda takut kami akan memberikan rahasia ini kepada Shen Tuking?" Sebagai balasannya tetua Centong tiba-tiba menyipitkan mata dan menatap Du Fei, lalu bertanya dengan sedikit ragu. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi keempat tetua lainnya membeku dan menjadi agak buruk. Jelas, mereka memiliki beberapa pemikiran seperti itu di benak mereka. Namun, Du Fei tetap tenang menghadapi pertanyaan ini.
Ia menatap api unggun sejenak sebelum perlahan berkata, awalnya, berdasarkan kesempatan yang telah kurencanakan, aku tidak akan memenangkan siapapun dari kursi para tetua. Rencana awalku adalah, pada titik ini, Du Fei mengulurkan jari dan membelai tenggorokannya dengan lembut. Tindakan ini membuat ekspresi para tetua seperti Lin Yang dan Chen Tong berubah. Sebelumnya, mereka mungkin berpikir Du Fei hanya membual, tetapi setelah menyaksikan keterampilan Du Fei, mereka yakin bahwa jika Du Fei mau, ia tidak akan kesulitan menghadapi mereka. Hanya saja Nona Luo Ying terlalu baik dan tidak mengizinkanku melakukan ini. Aku tidak bisa membujuknya, jadi aku hanya bisa menyerah. Karena kau sudah mendengar rahasianya, kau boleh memilih untuk diam saja dan menonton. Ini kebebasanmu, dan aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi jika seseorang membocorkan rahasia sepenting ini, bahkan sepatah kata pun, terutama kepada Sentu King dan yang lainnya, percayalah, aku akan membuatnya hidup lebih buruk daripada kematian. Soal kau mau membantuku atau tidak, menurutku, itu bukan masalah besar. Lagi pula, bahkan jika kau pergi, yang paling mungkin terjadi adalah perebutan tahta akan lebih sulit. Pada titik ini, Du Fei berhenti sejenak, menatap kelima tetua sambil tersenyum, dan berkata dengan ringan itu saja. Area di sekitar api unggun tiba-tiba menjadi sunyi. Saat itu, Lin Yang dan yang lainnya teringat akan kekejaman Du Fei saat ia membasmi Yin Sa, Tian Dan, dan bahkan Jenderal Ibel Hantu. Bahkan saat itu, auranya masih terasa sangat mengancam. Tak heran jika pria ini telah menjadi tuan muda keempat Istana Agung. Dan bahkan setelah hanya beberapa hari di Istana Agung, ia sudah berani merencanakan perebutan kekuasaan. Sekalipun bukan karena pria di hadapannya, ia memang luar biasa. Lagi pula, Sentu King dan 3 orang lainnya tidak berguna. Mereka tidak akan pernah bisa mencapai alam bela diri suci seumur hidup mereka. Sehebat apapun orang-orang seperti itu, seberapa kuatkah mereka, bisakah mereka lebih kuat dari Jenderal Ibel Hantu? Haha, kurasa kau harus mengerti bahwa kekuatanku bukan hanya berdasarkan yuan dan langit dan bumi yang tak terjelaskan itu. Setelah mengatakan ini, Du Fei tersenyum ringan lagi, dan kemudian tatapannya perlahan bergerak ke bawah, tanpa melihat ke arah para tetua ini lagi. Malam itu terasa begitu damai saat itu. Namun, dalam suasana ini, kelima tetua, menatap pemuda yang kini tenang, samar-samar merasakan tekanan yang luar biasa kuatnya. Tekanan ini benar-benar berbeda dari agresivitas para tuan muda lainnya. Tekanannya berasal dari rasa percaya dirinya yang tinggi, keyakinan yang bukan kesombongan, melainkan penegasan tertinggi atas kekuatannya sendiri. Kata-kata Du Fei malam ini sepenuhnya benar. Jika mereka memilih untuk duduk di pinggir lapangan, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika mereka memilih Sentu King, Du Fei pasti tidak akan hanya bicara. Dan sebagai seorang penatua di kursi para penatua, duduk di pinggir lapangan dalam perebutan kekuasaan ini mustahil. Setiap orang harus membuat pilihan mereka sendiri dan berdiri di pihak mereka. Oleh karena itu, setelah hening sejenak, kelima tetua saling berpandangan, dan akhirnya menangkupkan tinju mereka ke arah Du Fei dan berkata, kalau begitu, kami bersedia bekerja sama dengan Tuan Muda untuk mendorong Nona Luo Ying naik tahta. Lagi pula, hanya seseorang yang memenuhi syarat untuk menjadi Martial Saint yang seharusnya menjadi pemimpin tertinggi Istana Agung kami. Selama Tuan Muda memiliki instruksi, kami bersedia melayani Anda sepenuh hati. Baiklah, bagus sekali. Du Fei menatap kelima tetua, lalu mengangguk perlahan. Ia lalu berdiri, mengambil sebuah buku dengan santai, dan melemparkannya, sambil berkata ringan, ini pengalamanku dalam berlatih alkimia selama bertahun-tahun. Lagi pula, metode latihanku berasal dari benua Xuanwu, yang jauh lebih maju daripada alam tertutup. Para tetua bisa merujuknya. Mungkin ini bisa sangat membantu kalian untuk memulai. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Kelima orang itu meraih buku-buku itu dengan wajah gembira. Ingat saja apa yang kau katakan, dan ingat, aku sedang marah. Du Fei tersenyum. Baiklah, cukup untuk malam ini. Jika perlu, aku akan meminta Penatua Lin Peng untuk menemuimu secara pribadi. Semuanya, silakan masuk. Terima kasih, Tuan Muda. Mendengar itu, kelima tetua berdiri, membungkus serempak, lalu pergi dengan cepat dan bersih. Du Fei akhirnya tersenyum sambil menatap punggung kelima pria itu. Orang-orang tua ini menggunakan keuntungan dan kekuasaan untuk memikat mereka. Namun, setelah pemukulan malam ini, mereka pasti akan berperilaku baik. Lagi pula, meskipun mereka tidak berperilaku baik, itu tidak masalah. Du Fei tentu punya banyak cara untuk menghadapi mereka. Tuan Muda, Anda sungguh cakap. Tetua Lin Peng perlahan berdiri dan menatap Du Fei dengan desahan kagum. Licik dan kemampuan Tuan Muda sungguh mengerikan,
dan bahkan tetua Lin Peng pun merasa beruntung karena ia bukan tandingannya. Jika tidak, peluang Luo Ying untuk naik tahta hanya 10%. Sudah selarut ini, dan kau masih membicarakan omong kosong ini, Du Fei tersenyum. Karena kita sudah berurusan dengan kelima tetua itu, setidaknya kita tidak akan dirugikan oleh para tetua. Soal apa yang terjadi selanjutnya, semuanya tergantung pada kemampuan kita masing-masing. Ngomong-ngomong, apa kau tahu kapan Shen Tuking dan yang lainnya akan merebut tahta? Meskipun kami belum menerima kabar pasti, kami dapat menyimpulkan dari beberapa petunjuk bahwa mereka akan melancarkan serangan di upacara agung lama dalam 3 hari, bisik Penatua Lin Peng. Sepertinya mereka masih gelisah. Du Fei tersenyum. Kirim seseorang untuk menyebarkan berita di antara murid-murid luar, mengatakan bahwa Shen Tuking dan 4 tuan muda lainnya, termasuk aku, tampaknya tidak memiliki harapan untuk mencapai alam martial Sein dalam kehidupan ini. Apakah kalian mengerti? Penatua Lin Peng menarik napas ketika mendengar ini, tetapi setelah beberapa saat, dia hanya bisa mengangguk perlahan. Istana Agung, Istana Surgawi. Istana Surgawi terletak di tengah-tengah 4 istana naga biru, harimau putih, burung merah, dan kura-kura hitam. Awalnya, istana ini merupakan tempat tinggal bagi makhluk tertinggi. Dalam arti tertentu, Istana Surgawi adalah inti sejati Istana Agung. Tempat duduk para tetua dan tempat-tempat lainnya semuanya terletak di dalam Istana Surgawi. Di mata semua murid Istana Agung, Istana Surgawi adalah tempat suci. Akan tetapi, hari ini seharusnya menjadi saat yang paling ramai di Istana Langit selama beberapa tahun ini, karena hari ini adalah upacara peringatan untuk Yang Maha Kuasa yang lama, maka para pengikut istana dalam dan luar di Istana Langit dan Kota Langit, serta berbagai kekuatan, besar dan kecil, yang bergantung pada Istana Langit untuk bertahan hidup, semuanya telah berkumpul di Istana Langit pada saat ini. Karena itu, ketika Du Fei menyipitkan mata dan mengikuti Luo Ying dan yang lainnya ke tepi Istana Surgawi, ia menatap kerumunan orang yang padat dengan sedikit terkejut. Sepertinya apapun yang ingin ia lakukan hari ini, ia harus berhati-hati. Kota Agung mencakup area seluas hampir 10.000 mil. Selain Istana Agung kita, terdapat pasukan dan keluarga besar maupun kecil yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Istana Agung kita umumnya tidak memperhatikan pertempuran antar orang ini. Kita juga akan secara selektif mengizinkan murid-murid berprestasi yang dipilih dari pasukan dan keluarga ini untuk bergabung dengan Istana Agung. Jadi, bisa dibilang, semua pasukan ini bergantung pada Istana Agung kita, jadi mereka semua harus datang saat ini juga. Luo Ying tak kuasa menahan diri untuk menjelaskan dengan lembut ketika melihat ekspresi Du Fei yang tak berpengalaman. Mendengar ini, Du Fei mengangguk pelan. Dari sudut pandang ini, Kota Agung seluas sebuah negara, dan Istana Agung adalah keluarga kerajaan negara ini, sementara kekuatan lainnya adalah para menteri di bawahnya. Sekarang Kaisar Lama telah wafat dan Kaisar baru akan naik tahta, tidak masuk akal bagi para menteri ini untuk tidak datang menyaksikan upacara dan duduk. Namun, Du Fei tahu bahwa para menteri yang disebut-sebut ini pada dasarnya tidak berguna. Mereka semua hanya orang yang ragu-ragu. Ketika tiba saatnya untuk merebut tahta, mereka secara alami akan memihak pihak manapun yang lebih kuat. Saat Du Fei dan Luo Ying maju, para ahli Aula Xuanwu di belakang mereka juga mengikutinya. Pasukan sebesar itu yang maju menarik banyak tatapan kagum dan kekaguman. Aula Xuanwu, salah satu dari 4 aula, sudah tidak asing lagi bagi semua faksi di Kota Agung, baik besar maupun kecil. Dan banyak pemuda dari berbagai faksi memandang Luo Ying, pemimpin Aula Xuanwu, dengan perasaan campur aduk antara cinta dan ketakutan. Di bawah tatapan semua orang, Du Fei dan rombongannya perlahan tiba di pintu masuk Istana Surgawi. Saat itu, sejumlah besar penjaga berbaju zirah emas berjaga di sana, dan tatapan tajam mereka menyapu berbagai kekuatan. Namun, pendekatan Du Fei dan kelompoknya menyebabkan mata para penjaga emas ini sedikit berubah, dan mata mereka tampak menjadi sedikit aneh. Haha, ternyata Tuan Muda keempat dan Nona Luo Ying telah tiba. Para pengawal emas yang padat itu pun bubar, lalu seorang pria berjubah kuning berjalan perlahan dan membungkuk kepada Du Fei dengan sedikit hormat. Ini Zhao Jun, seorang komandan di antara para penjaga Istana Surgawi. Kekuatannya biasa saja, tetapi dia mengendalikan 1/4 penjaga Istana Surgawi. Yang paling merepotkan adalah dia berasal dari faksi Shen Tuking, Luo Ying menjelaskan dengan suara rendah di samping Du Fei. Ya, Du Fei mengangguk sedikit setelah mendengar itu, lalu menatap Zhao Jun sambil tersenyum, lalu tersenyum dan berkata, ada apa? Tuan Muda keempat baru saja tiba dan mungkin belum tahu aturannya. Tidak semua orang bisa masuk ke Istana Surgawi. Setidaknya,
Sebagian besar orang di belakang Tuan Muda keempat tidak bisa masuk karena mereka tidak memenuhi syarat, kata Zhao Jun sambil tersenyum. Benarkah Du Fei menatap Zhao Jun dengan tenang, lalu tersenyum dan berkata, Zhao Jun, benarkah apa kau pikir kalau aku ingin masuk, kau bisa menghentikanku hanya dengan beberapa orang sepertimu? Mendengar ini, mata Zhao Jun berkedut. Ia telah menyaksikan sendiri kekuatan suci Du Fei hari itu. Ia tertawa datar dan berkata, apa yang kau bicarakan? Tuan Muda keempat hanya saja Tuan Muda pertama telah memerintahkan bahwa festival ini sangat penting dan tidak seorang pun boleh masuk dengan mudah. Jika kau keberatan, pergilah ke Tuan Muda pertama dan jangan salahkan kami, para bawahan. Omong kosong. Wajah Du Fei berubah, menatap Zhao Jun dan berkata dengan tegas, orang-orang di belakangku ini, siapa yang bukan murid aula dalam istana tertinggi? Siapa yang hanya orang biasa? Kau buta. Lagi pula, kesampingkan ini, kau, Zhao Jun, adalah salah satu komandan istana surgawi, dan kau berada langsung di bawah komando tertinggi. Jangankan Tuan Muda Agung, bahkan jika keempat Tuan Muda berbicara bersama, kau tidak akan bisa mendengarkan. Kecuali jika seorang tertinggi baru terpilih. Terlebih lagi, setelah aku menjadi Tuan Muda Agung yang kau sebutkan otomatis kehilangan status Tuan Mudanya dan hanya bisa bergabung dengan Dewan Tetua. Kau bahkan tidak mengerti ini. Atau, saat ini, Tuan Muda Sentu King kita sudah menyatakan dirinya sebagai tertinggi sungguh berani. Mendengar ini, mata Zhao Jun berkedut lagi. Setiap kata yang diucapkan Du Fei memang benar, tetapi setiap kata itu sangat menyakitkan. Jika kabar ini tersebar, akan sangat merugikan Sentu King. Dahi Zhao Jun berkeringat dingin ketika memikirkan hal ini. Setelah beberapa saat, ia menggertakkan gigi dan berkata, Tuan Muda tertua hanya memberi saya saran, mengatakan bahwa ini demi kebaikan Istana Agung, bukan perintah. Oh, bukankah itu perintah? Du Fei mengangguk pelan. Kemudian, sesaat kemudian, wajahnya berubah dingin. Ia menatap Zhao Jun dengan sinis dan berkata, Zhao Jun, beraninya kau, seorang panglima tertinggi, menghalangiku memasuki istana surgawi untuk menghadiri upacara apa kau mencoba memberontak? Aku tidak berani. Tuan Muda keempat, kumohon. Zhao Jun menggertakkan giginya, lalu sesaat kemudian ia berbalik ke samping dan melambaikan tangannya. Ayo pergi. Melihat ini, Du Fei tersenyum, lalu melambaikan tangannya, dan perlahan berjalan memasuki istana surgawi, diikuti oleh kerumunan orang dari istana Xuanwu. Banyak orang dari berbagai kalangan menyaksikan pemandangan ini, dan banyak dari mereka diam-diam terkesima, tetapi tak seorang pun berani mengatakan apapun. Meskipun semua orang tahu bahwa Istana Agung memiliki Tuan Muda keempat, tak seorang pun menganggapnya terlalu serius. Namun setelah melihatnya hari ini, mereka menyadari bahwa Tuan Muda keempat ini bukanlah orang biasa. Jenderal Zhao Jun memang sosok yang terkenal, tetapi sungguh tak terduga bahwa sosok seperti itu harus tunduk setelah berulang kali diperingatkan oleh Tuan Muda keempat. Tampaknya Tuan Muda keempat memang sangat kuat. Di depan istana surgawi, Zhao Jun perlahan menoleh dan menatap sosok Du Fei dan kelompoknya yang menghilang. Tubuhnya gemetar tanpa sadar. Setelah beberapa saat, ia menyipitkan mata, melambaikan tangan kepada bawahannya, dan berkata dengan lembut, pergi dan laporkan apa yang terjadi di sini kepada Tuan Muda. Kau boleh bersikap arogan di hadapanku, tapi aku ingin melihat kualifikasi apa yang kau miliki untuk bersikap arogan di hadapan Tuan Muda. Saat bawahan itu dengan cepat memasuki istana surgawi, Zhao Jun mencibir ke arah tempat Du Fei dan rombongannya menghilang. Meskipun istana surgawi disebut istana, sebenarnya istana ini merupakan istana besar yang berkesinambungan. Saat ini, di belakang istana surgawi, sudah ada lautan manusia, dan segala macam suara bising berkumpul dan melesat ke langit, seolah-olah dapat menumbangkan atap istana. Melihat kerumunan yang padat, Du Fei melambaikan tangannya dengan santai, dan para murid Aula Xuanwu di belakangnya langsung bubar dan bergabung dengan kerumunan. Bahkan para tetua Aula Xuanwu pun bubar ke segala arah. Setelah melakukan gerakan ini, Du Fei tersenyum dan, di bawah bimbingan Luo Ying, berjalan langsung ke pusat istana surgawi. Kemudian, di bawah tatapan mata banyak orang, mereka berdua perlahan berjalan ke tengah aula dan berdiri di depan kursi-kursi tinggi di 4 penjuru. Du Fei tersenyum dan duduk dengan santai tanpa ragu-ragu. Luo Ying ragu sejenak sebelum berdiri di samping kursi Du Fei. Bagaimanapun, Luo Ying tidak memenuhi syarat untuk duduk di tempat ini, dan dia tidak ingin melanggar aturan dan memberi orang kesempatan untuk membicarakannya. Luo Ying dikenal oleh semua orang di Kota Agung, sehingga kehadirannya menarik banyak tatapan. Kemudian, semua tatapan itu tertuju pada Du Fei. Melihatnya duduk di sana dengan tangan dan kaki terentang,
banyak orang samar-samar menebak identitasnya. Namun, Du Fei mengabaikan tatapan mata itu dan bersandar malas di kursi tanpa postur apapun, yang tampaknya agak tidak pada tempatnya di lingkungan seperti itu. Tak lama setelah Du Fei dan yang lainnya duduk, mereka melihat beberapa orang masuk satu demi satu. Sejujurnya, di aula ini, selain keempat tuan muda, hanya para tetua yang duduk di kursi tetua yang berhak duduk. Pada saat ini, kerumunan yang masuk sebenarnya adalah orang-orang yang duduk di kursi para tetua. Mereka sedang mengobrol santai, termasuk Lin Yang dan 5 tetua lainnya yang telah ditundukkan oleh Du Fei. Mereka bahkan tidak memandang Du Fei, melainkan membungkuk dan kemudian duduk satu persatu. Namun, meskipun mereka tidak bergerak, kelima orang itu duduk berdampingan tanpa sadar. Melihat pemandangan ini, Du Fei tersenyum lembut. Sepertinya kelima orang ini telah membuat pilihan yang tepat. Segera setelah itu, Tuan Muda ketiga Zhou Ying masuk bersama 2 tetua. Setelah memasuki aula, Tuan Muda ketiga dengan sopan membungkuk kepada semua orang di sekitarnya, tersenyum kepada Du Fei, lalu perlahan berjalan ke sisi Du Fei yang berseberangan dan duduk. Setelah itu, Tuan Muda Kesuan juga masuk bersama 2 tetua dari aula macan putih. Setelah duduk, ia mengangguk kepada orang-orang di sekitarnya sebagai salam. Ketiga tuan muda yang hadir saat itu tampak memiliki sikap yang berbeda-beda, tetapi jelas bahwa tidak seorang pun di antara mereka yang tertarik untuk bergaul satu sama lain. Melihat pemandangan ini, Du Fei tersenyum. Selanjutnya, dia harus menunggu kemunculan Tuan Muda Shen Tuking, kan? Waktu berlalu perlahan, dan seiring berjalannya waktu, orang-orang lain mulai memasuki aula. Namun, status mereka sangat berbeda dari Du Fei dan yang lainnya, sehingga mereka hanya bisa duduk bersila di tanah. Meskipun begitu, mereka adalah para pemimpin berbagai faksi di Kota Agung, para tetua yang melindungi aula, dan murid-murid elit. Du Fei melirik ke belakang dengan santai. Melihat para murid dan tetua aula Xuanwu telah duduk berkelompok sesuai permintaannya, ia mengangguk kecil. Apapun rencananya hari ini, setidaknya di awal, tujuannya pasti tidak terlalu jelas. Jika semua orang tahu ia bersaing memperebutkan posisi yang mulia muda, segalanya akan menjadi jauh lebih rumit. Ledakan. Tepat ketika Du Fei menyipitkan matanya, tiba-tiba ia mendengar suara bel pelan dari luar aula. Kemudian, seluruh aula berangsur-angsur menjadi sunyi, dan tatapan aneh banyak orang tertuju pada pintu masuk aula. Di sana, Shen Tuking, mengenakan jubah ungu dan emas, berjalan perlahan. Ini lonceng yang hanya bisa dibunyikan saat sang guru tiba. Shen Tuking benar-benar merasa dirinya yang maha kuasa, kata Luo Ying sambil menggertakkan giginya sambil berdiri di samping Du Fei. Ia jelas tidak menyangka Shen Tuking begitu sombong. Jangan khawatir, yang terbaik belum datang. Kita lihat saja nanti perkembangannya. Du Fei berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Luo Ying hanya bisa mengangguk kecil. Demi mencegahnya menimbulkan masalah, Du Fei, tetua Lin Peng, dan yang lainnya tidak memberitahu Luo Ying tentang rencana tersebut sama sekali. Luo Ying juga takut Du Fei dan yang lainnya akan kembali mencari seseorang untuk menyatakan cinta. Kali ini, ia harus tetap di sisi Du Fei untuk mencegahnya melakukan kesalahan dan memastikan Du Fei dapat mengendalikan tindakannya. Hari ini, atas nama Istana Agung, saya, Shen Tuking, ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua atas kedatangan Anda untuk menghadiri upacara peringatan mendiang Kaisar Agung di istana saya. Shen Tuking tersenyum dan membungkuk kepada semua orang di sekitarnya, lalu perlahan berjalan menuju tempat duduknya, lalu duduk dengan kuda dan pedang di tangannya. Selamat datang, Tuan Muda. Begitu Shen Tuking duduk, suara sambutan langsung terdengar dari segala penjuru. Momentum ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada saat Du Fei dan 3 tuan muda lainnya tiba. Melihat pemandangan ini, ekspresi Kesuan dan Zhou Ying tiba-tiba berubah, tampak agak jelek. Hanya Du Fei yang dengan santai mengeluarkan kipas giok dari lengan bajunya dan melambaikannya dengan lembut, masih tersenyum. Semuanya, hari ini aku, yang mulia, akan mengadakan upacara. Bagaimanapun, mari kita selesaikan upacaranya dulu, baru kita bahas yang lain. Oke, Shen Tuking menatap ekspresi hormat di sekitarnya, dan secercah kegembiraan terpancar di matanya. Lalu ia bertanya dengan nada bertanya. Saya akan mengikuti perintah Tuan Muda. Dari segala arah, terpancar gelombang sanjungan. Orang-orang itu memandang Shen Tuking dengan sedikit rasa hormat sekaligus takut. Bagaimanapun, gelar pemimpin 4 Tuan Muda tetaplah sangat agung. Adegan ini membuat Shen Tuking semakin puas. Ia berdiri lebih dulu, lalu menghadap ke belakang aula. Melihat aksinya, Du Fei dan 3 tuan muda lainnya juga berdiri satu persatu, menghadap ke belakang aula.
Para tetua di kursi tetua dan yang lainnya yang duduk bersila juga berdiri dan menghadap ke belakang aula. Saat ini, suasana di aula terasa sangat hikmat. Alasan mengapa begitu banyak murid hadir di kota agungku hari ini adalah karena Yang Mulia yang lama. Dalam pertempuran untuk membasmi ibel hari itu, Yang Mulia yang lama mengabdikan seluruh hidupnya untuk itu. Kita, para murid Istana Agung, harus mengingat kata-kata terakhir Yang Mulia yang lama dan membasmi ibel-ibel ekstrateritorial yang tersisa di wilayah yang tersegel. Kita juga harus memburu si terkutuk, Nan Gongmo, dan membalaskan dendam Yang Mulia yang lama. Teriak Shen Tuking dengan ekspresi serius. Balas dendam untuk Yang Maha Agung. Balas dendam untuk Yang Maha Agung. Teriak murid-murid Istana Agung yang tak terhitung jumlahnya saat itu. Jadi, mari kita heningkan cipta untuk Yang Mulia hari ini. Lanjut Shen Tuking, lalu perlahan membungkuk ke arah aula. Ketika orang lain melihat tindakannya, mereka hanya bisa mengikuti teladannya. Haha, kehadiranmu di sini hari ini merupakan penghormatan terbesar bagi Yang Mulia. Yang Mulia tidak menyukai formalitas yang merepotkan ini semasa hidupnya, jadi upacaranya sudah selesai. Silakan duduk. Setelah selesai berbicara, Shen Tuking berbalik dan menjadi orang pertama yang duduk perlahan. Melihatnya seperti ini, mengubah pengorbanan menjadi formalitas, mata Luo Ying memerah dan dia siap untuk pergi. Namun Du Fei menariknya kembali, lalu menggelengkan kepalanya dengan tenang. Apapun yang terjadi, kejadian hari ini tidak akan dibiarkan begitu saja, tetapi menjadi orang pertama yang melakukan sesuatu sama sekali tidak dapat diterima. Ketika yang lain melihat Shen Tuking duduk, mereka pun duduk perlahan satu persatu. Namun, di saat yang sama, semua orang tahu bahwa pertunjukan sesungguhnya mungkin akan segera dimulai saat ini. Semuanya, saya yakin kalian semua sama sedihnya dengan saya atas kepergian pemimpin tertinggi yang lama. Namun, rencana pembasmi ibel belum sepenuhnya selesai. Saya rasa arwah pemimpin tertinggi yang lama di surga tidak ingin melihat kita hanya duduk di sini dengan perasaan dekaden dan sedih. Saya rasa beliau lebih suka melihat kita terus melaksanakan rencana pembasmi ibel dan membasmi ibel-ibel ekstrateritorial sepenuhnya. Pada saat yang sama, teruslah mempertahankan status transenden istana tertinggi saya. Shen Tuking berbicara dengan serius, berhasil menarik semua perhatian di ruangan itu. Namun, sebuah negara tidak bisa tanpa pemimpin seharipun, dan sebuah sekte tidak bisa tanpa pemimpin seharipun. Apapun yang ingin kita lakukan selanjutnya, saya khawatir hal pertama yang harus dilakukan adalah memilih pemimpin tertinggi yang baru agar beliau dapat memimpin kita keluar dari kesulitan ini. Bagaimana menurut kalian? Sepertinya itu benar. Jika jabatan tertinggi tetap kosong, itu mungkin bukan hal yang baik bagi Istana Agung kita. Ya, memilih Supreme seharusnya menjadi pilihan yang baik, kan? Tapi siapa yang harus kupilih? Ada 4 tuan muda di sini. Menurut aturan, hanya mereka yang telah mencapai tingkat Martial Saint yang bisa menjadi Supreme Master. Tapi, bagaimanapun juga, ini adalah masa-masa istimewa. Di masa-masa istimewa, kita perlu bertindak bijaksana, kan? Sejauh yang saya lihat, Tuan Muda Shen Tuking telah setia kepada Istana Agung selama bertahun-tahun. Jika beliau mengambil alih posisi Agung, beliau akan menjadi pilihan yang tepat. Ya, meskipun Tuan Muda kedua dan Tuan Muda ketiga juga terkenal, mereka hanya sedikit tertinggal dari Tuan Muda pertama. Yah, ada juga Tuan Muda keempat. Meskipun dia memainkan peran penting dalam pertempuran yang menghancurkan ibel itu, dia baru menjadi murid selama beberapa hari dan tidak tahu banyak tentang Istana Agung. Sepertinya tidak akan ada manfaatnya baginya untuk menjadi Mahaguru. Berdasarkan analisis ini, tampaknya hanya Tuan Muda tertua yang cocok. Petik 2, petik 2. Ketika Shen Tuking selesai berbicara, bisik-bisik terdengar di antara kerumunan. Jelas, suara-suara ini telah direncanakan dengan matang, dan semua kata-katanya ditujukan kepada Shen Tuking. Saat kata-kata ini diucapkan, bukan hanya wajah Kesuan dan Zhou Ying yang berubah sangat buruk, tetapi bahkan wajah Shen Tuking pun langsung berubah. Tepat ketika Du Fei hendak melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada yang lain untuk memulai, ia melihat Shen Tuking tiba-tiba berdiri, membungkuk kepada yang lain, dan berkata, semuanya, saya, Shen Tuking, sangat menghargai kebaikan kalian. Sejujurnya, jika memungkinkan, saya juga ingin terus berkontribusi untuk Istana Agung. Namun, karena kemunculan Tuan Muda keempat, menurut aturan Istana Agung, saya sekarang harus turun tahta dan kembali ke kursi para tetua. Posisi tertinggi harus jatuh ke tangan 3 Tuan Muda lainnya. Mendengar kata-kata bijak Shen Tuking, Kesuan dan Zhou Ying menghela napas lega.
Selama Sentu King tidak memperebutkan posisi Tuan Muda, satu-satunya lawan mereka hanyalah dia. Bahkan Luo Ying pun tersentuh oleh Sentu King. Jelas, dia tidak menyangka pihak lain akan begitu pengertian. Hanya Du Fei yang masih tersenyum saat ini, tetapi ia mencibir dalam hati. Trik semacam ini sudah pernah ia pelajari sebelumnya. Sentu King hanya memamerkan keahliannya. Ia bisa menipu orang lain, tetapi bagaimana mungkin ia bisa menipu Du Fei? Tidak mungkin. Tuan Muda, tanpa Anda, apa jadinya Istana Agung di masa depan? Ya, meskipun aturan adalah aturan, bagaimanapun juga ini adalah periode yang istimewa. Yang kita, Istana Agung, butuhkan adalah stabilitas, bukan aturan. Ya, lagi pula, setelah Tuan Muda Agung menjadi Yang Maha Kuasa, masih akan ada 3 Tuan Muda di Istana Agungku. Bukankah ini sangat masuk akal? Ya, benar, itulah cara terbaik. Kita semua sepakat bahwa Tuan Muda harus menjadi yang tertinggi. Petik 2, petik 2. Menyaksikan drama yang disutradarai dan diperankan oleh Sentu King, Du Fei menunjukkan ekspresi kagum di wajahnya. Sentu King ini benar-benar melakukan satu demi satu, dan drama pengunduran dirinya secara sukarela dan penahanan paksa oleh murid-muridnya ini juga sangat menarik. Jika dia tidak siap sebelumnya, dia mungkin akan kalah dan sangat tertekan hari ini. Begitu dia memikirkan hal ini, Du Fei mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan santai. Saat Du Fei bergerak, di tengah hiruk-pikuk orang-orang yang mencari rasa hormat, beberapa suara yang tidak pantas tiba-tiba terdengar. Tuan Muda memang hebat, tapi dia sudah terjebak di alam Sein bela diri setengah langkah selama bertahun-tahun tanpa kemajuan apapun. Jika seorang Sein bela diri setengah langkah duduk di singgasana tertinggi di aula tertinggi kita, bagaimana kita bisa meyakinkan yang lain di masa depan? Benar, mengingat hal ini, 3 Tuan Muda lainnya sepertinya tidak cocok. Sebaliknya, Tuan Muda keempat yang baru dilantik lebih cocok menjadi Yang Maha Kuasa. Lagi pula, dia lebih muda, dan Yang Maha Kuasa yang lama sangat menghormatinya. Jika dia menjadi Yang Maha Kuasa, sepertinya keamanan Istana Agung kita akan lebih terjamin. Saat suara-suara ini terdengar, suasana tiba-tiba menjadi sunyi, dan tatapan dingin Sentu King perlahan tertuju pada Du Fei saat ini. Tatapan dingin Sentu King jatuh pada Du Fei, makna di matanya jelas. Jelas, suara-suara tak terduga ini telah mengenai titik lemah Sentu King, dan menurutnya, orang-orang ini pasti telah diatur oleh Du Fei. Lagi pula, kata-kata terakhir itu dimaksudkan untuk menempatkan Du Fei di kursi pengemudi. Pendatang baru ini punya niat baik. Dia baru beberapa hari di Istana Agung, dan sudah ingin menguasai Istana Agung. Menghadapi tatapan dingin Sentu King, Du Fei tersenyum pada Sentu King, dan senyum di wajahnya tampak sangat hangat. Tuan Muda, tak perlu menatapku dengan niat membasmi seperti itu. Aku tidak mengatur orang-orang itu. Demi dewa, aku, Du Fei, tidak tertarik pada jabatan tertinggi. Jika Tuan Muda tidak menaati janji ini, aku tak akan pernah diizinkan memasuki alam bela diri suci. Du Fei tersenyum sejenak sebelum berkata dengan tenang, Tuan Muda, silakan lanjutkan apa yang ingin Tuan Muda lakukan. Tapi ingat, jangan mencari orang yang salah saat Tuan Muda mencari masalah. Mendengar kata-kata Du Fei, wajah Sentu King memucat. Meskipun sumpah hikmat Du Fei menegaskan bahwa ia tidak tertarik pada posisi tertinggi, kata-katanya yang sedikit sarkastis menunjukkan bahwa orang-orang di awal semuanya diatur oleh Sentu King. Pada saat ini, bahkan Sentu King, dengan kulitnya yang tebal, mau tidak mau tersipu malu. Sentu King ternyata bukan orang biasa. Setelah beberapa saat merasa malu, ekspresinya perlahan pulih, dan tatapannya tertuju pada Kesuan dan Zhou Ying. Karena Du Fei telah bersumpah dengan begitu hikmat, pasti bukan dia yang melakukannya. Namun, menghadapi tatapannya, Kesuan dan Zhou Ying tidak mengatakan apa-apa. Mereka berdua mencibir dan tatapan mereka tertuju pada tengah lapangan. Pada saat ini, suara-suara di sekitar telah mereda, dan bahkan beberapa orang yang diatur oleh Du Fei pun sangat waspada dan berhenti berbicara. Lagi pula, sudah jelas bahwa pada saat ini, mustahil bagi Sentu King untuk mencapai puncak hanya dengan trik sekecil itu. Para tetua, setelah hening sejenak, Sentu King membungkuk kepada para tetua di meja tetua di bawah. Kalian para tetua sangat dihormati dan sangat setia kepada Istana Agung kita. Saya ingin tahu apa pendapat kalian para tetua tentang posisi tertinggi. Mendengar ini, semua tetua merenung sejenak. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berwajah pucat perlahan berdiri. Setelah membungkuk kepada orang-orang di sekitarnya, ia terbatuk dan berkata pelan, saudara-saudara,
Meskipun agak kurang pantas bagi saya untuk mengatakan ini, seperti yang baru saja dikatakan beberapa orang, ini adalah periode yang luar biasa bagi aula tertinggi saya. Namun, aturan aula tertinggi tidak dapat dilanggar. Lagi pula, ini adalah peninggalan dari agung yang lama. Jadi, saya punya saran. Saat ini, aula tertinggi saya tidak memiliki orang kuat setingkat Martial Saint. Biarkan posisi tertinggi tetap kosong. Namun, kita bisa memilih seorang wakil tertinggi dari antara para guru muda dan membiarkannya untuk sementara mengambil alih posisi tertinggi. Jika dia berhasil menembus ranah Martial Saint di masa depan, maka dia akan menjadi tertinggi yang baru. Tetapi jika ada orang lain yang berhasil, tentu saja orang lain akan menjadi tertinggi. Bagaimana pendapatmu? Wah, ini ide bagus. Ide ini tidak akan menghancurkan aturan peninggalan agung yang lama, dan tidak akan membuat istana agung kita tanpa tuan untuk sementara waktu. Saya setuju. Seorang pria tua lain memegang jenggotnya dan mengangguk perlahan. Itu memang ide yang bagus. Dua tetua mengangguk dan berbicara. Melihat pemandangan ini, Du Fei tersenyum dan berkata dengan tenang, keempat orang ini adalah para tetua yang berdiri di pihak Shen Tuking, kan? Benar, Luo Ying mengangguk perlahan. Mendengar ini, Du Fei tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Jelas, gagasan penjabat tertinggi diakui oleh semua pihak. Pada saat itu, Kesuan dan Zhou Ying mengangguk sedikit, dan kemudian melihat empat tetua lainnya berbicara setuju. Melihat pemandangan ini, Du Fei tersenyum, lalu mengangguk kepada tetua Lin Yang dan yang lainnya. 5 tetua lainnya juga mengangguk setuju. Suasana langsung memanas. Karena kalian semua setuju dengan metodeku bertindak sebagai yang maha tinggi, maka keempat tuan muda, mari kita selesaikan metode ini. Bagaimana pria tua yang berbicara di awal membungkuk ke arah Du Fei dan keempat orang lainnya. Penatua Sangguan, metode Anda memang dapat menyelesaikan situasi saat ini untuk sementara. Saya tidak keberatan. Shen Tuking tampak terdiam sejenak sebelum mengangguk dan berbicara. Kesuan dan Zhou Ying juga berpikir sejenak, lalu mengangguk perlahan. Du Fei memandang adegan yang disutradarai dan diperankan oleh Shen Tuking dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, ia mencibir dan mengangguk. Melihat keempat tetua muda itu setuju, tetua Sangguan tersenyum, lalu melirik tetua lainnya dan melanjutkan dengan tenang, karena masalah ini sudah diputuskan, mengapa kita tidak membahas pemilihan penjabat yang mulia tertinggi? Kurasa tidak perlu memilih. Tuan muda tertua telah mengabdikan dirinya untuk Istana Agung selama bertahun-tahun, jadi tidak ada salahnya dia menjadi pelaksana tugas tertinggi. Begini, pengorbanan hari ini juga diatur oleh tuan muda tertua. Biarkan dia mengambil alih Istana Agung untuk sementara, dan semuanya akan baik-baik saja. Di masa depan, baik tuan muda tertua maupun 3 tuan muda lainnya yang memasuki ranah Martial Saint, ketika mereka memasuki ranah Martial Saint, mereka akan otomatis menjadi tertinggi. Bukankah ini solusi yang tepat? Tetua lain segera angkat bicara. Apa yang kau katakan memang benar, tapi aku masih merasa bahwa tuan muda tertua telah menduduki posisi tuan muda selama 30 tahun, dan belum mengalami kemajuan apapun selama 30 tahun ini. Dia hampir sama dengan kita, tulang-tulang tua. Kalau begitu, bagaimana kalau membiarkan tuan muda ketiga, Zhou Ying, yang baru saja bergabung dengan sekte dan memiliki lebih banyak kesempatan, untuk sementara mengambil alih posisi guru tertinggi? Mungkin dalam beberapa tahun, tuan muda ketiga akan mencapai terobosan. Tetua lain mencibir, lalu berbicara dengan lembut. Haha, tidak, tuan muda ketiga masih terlalu muda. Kurasa tuan muda kedua, Kesuan, cukup hebat. Dia tenang dan teguh, serta memperlakukan murid-muridnya dengan baik. Jika dia menjadi penjabat tertinggi, kurasa ketiga tertinggi lainnya akan bisa mendapatkan lingkungan pelatihan yang paling sempurna. Tetua lain juga berbicara perlahan pada saat ini. Jelas, saat ini, ketiga tuan muda telah benar-benar berselisih. Meskipun tidak ada satupun dari mereka yang terlibat langsung dalam pertarungan, mereka akhirnya memilih untuk membiarkan para tetua bertarung memperebutkan posisi tuan tertinggi. Semua orang mengerti bahwa meskipun kata-kata itu mungkin terdengar bagus sekarang, begitu mereka naik ke posisi tuan tertinggi, akan ada banyak cara untuk segera maju ke ranah Martial Saint. Meskipun ide ini bagus, ketiga tuan muda itu tidak mengingat satu hal, yaitu apakah mereka memenuhi syarat untuk memasuki ranah Martial Saint. Di lapangan, para tetua yang disuap oleh ketiga tuan muda sudah bertengkar satu sama lain, tetapi jelas jika mereka terus bertengkar seperti ini, pada dasarnya tidak akan ada hasilnya. Adegan ini juga membuat mata Shen Tuking berkilat marah. Jika rencana awal berhasil, mengapa rencana kedua ini digunakan? Haha, semuanya,
Aku ingin tahu apakah kalian ingin mendengar beberapa patah kata dariku. Melihat waktunya hampir tiba, Penatua Lin Yang dan yang lainnya yang diam menatap Du Fei. Setelah melihatnya mengangguk sedikit, mereka berdiri dan berbicara dengan lembut. Melihat Lin Yang tiba-tiba berdiri, para tetua lainnya tak kuasa menahan diri untuk menatapnya, lalu suasana menjadi hening. Jelas, mereka ingin tahu apa yang bisa dikatakan oleh tetua Lin Yang. Ada yang ingin kukatakan, tolong jangan marah. Tetua Lin Yang berkata sambil tersenyum, baru-baru ini, aku mendengar desas-desus di antara para murid. Aku ingin tahu apakah kalian pernah mendengar desas-desus ini. Desas-desus itu mengatakan bahwa tidak ada di antara kalian, para master muda, yang memiliki kemungkinan untuk maju ke alam martial Sein. Omong kosong. Kalian para tuan muda sangat berbakat dan berprestasi, bagaimana mungkin kalian tidak memiliki kesempatan untuk maju ke ranah sekte bela diri? Benar sekali, jangan bicara omong kosong di sini hanya karena rumor-rumor ini. Lin Yang, berhenti main-main. Mendengar ini, semua tetua tak kuasa menahan diri untuk berdiri. Bahkan 4 tetua lain yang telah ditangkap kembali oleh Du Fei pun berdiri dan berbicara. Haha, semuanya, harap diam dan dengarkan aku dengan tenang, lanjut tetua Lin Yang sambil tersenyum. Setelah semua orang selesai berbicara, ia melanjutkan, kecuali tuan muda keempat Du Fei, ketiga tuan muda lainnya telah menjadi murid selama lebih dari 10 tahun. Dan kalian semua, para tetua, pernah menjabat sebagai tuan muda sebelumnya. Aku yakin kalian semua mengerti bahwa jika kalian tidak berhasil maju dalam 10 tahun, maka peluang dalam 20 tahun ke depan akan semakin tipis, dan setelah kalian turun tahta, pada dasarnya tidak akan ada peluang. Banyak dari kita telah berlatih selama lebih dari 100 tahun, dan masih belum membuat kemajuan mungkin dalam 100 atau 50 tahun, ketiga tuan muda akan memiliki kesempatan untuk maju ke alam bela diri suci, tetapi bagaimana jika mereka tidak bisa terlebih lagi, kekuatan lain di luar sana sedang mengincar kita dengan penuh nafsu. Apakah kita punya 50 atau bahkan 100 tahun untuk berkembang secara diam-diam? Jadi, maksudmu kau akan membiarkan Du Fei naik tahta, tanya tetua Sangguan sambil mencibir. Haha, tetua Sangguan, bukan begitu maksudku, tetua Lin Yang tersenyum. Seperti kata pepatah, ada asap kalau tidak ada api, ada asap kalau tidak ada api. Karena ada rumor bahwa keempat tuan muda tidak dapat maju ke alam martial Sein, maka kemungkinan besar ini memang benar. Oleh karena itu, kita dapat berpegang teguh pada fakta ini dan memilih seorang wakil guru tertinggi, yang akan lebih baik. Menurut apa yang kau katakan, tak satu pun dari 4 tuan muda bisa menjadi orang suci bela diri. Lalu siapa lagi yang bisa kau pilih untuk menjadi penjabat tertinggi? Kau akan memilihmu, Lin Yang, tetua Sangguan mencibir. Haha, kalau kalian semua setuju, aku bisa melakukannya dengan berat hati. Tapi jelas kalian semua tidak akan setuju, jadi lebih baik jangan bercanda seperti itu, kata Penatua Lin Yang sambil tersenyum. Tapi, kalian mungkin lupa bahwa ada orang lain di sini yang memenuhi syarat untuk menjadi penjabat tertinggi, yaitu Nona Luo Ying. Luo Ying. Begitu dua kata ini terucap, suasana di lapangan menjadi agak hening. Harus diakui, gadis muda ini, dari status, kekuatan, hingga popularitasnya, memang layak menjadi Supreme. Yang kurang darinya, bagaimanapun, hanyalah status seorang Supreme muda. Dan dengan pesonanya, jika dia ingin bersaing untuk mendapatkan posisi pejabat tertinggi, pasti akan ada banyak sekali pengikutnya di istana tertinggi. Oleh karena itu, ketika Penatua Lin yang mengucapkan nama ini, ekspresi Sentu King dan yang lainnya langsung menjadi sangat jelek. Lin Yang, saranmu memang bagus, tapi sayangnya, itu tidak sesuai dengan aturan bahwa hanya tuan muda yang bisa naik ke posisi tertinggi, kan, kata Penatua Sangguan dengan sedikit ragu. Haha, sekarang aku merekomendasikan Luo Ying untuk menduduki posisi pelaksana tugas tertinggi. Kurasa, dengan kemampuan Luo Ying, dia pasti bisa menertibkan istana tertinggi ini. Sedangkan untuk 4 tuan muda lainnya, sebaiknya kau curahkan seluruh energimu untuk berkultivasi. Selama salah satu dari mereka bisa menembus alam martial Sein, rumor-rumor itu tentu akan terpatahkan. Dan setelah dipromosikan ke alam martial Sein, mereka tentu bisa mengambil alih posisi tertinggi. Waktu yang istimewa, metode yang istimewa, bukankah itu hebat, kata Lin yang sambil tersenyum. Mendengar ini, Penatua Sangguan sedikit tertegun, dan jelas tidak bisa memikirkan bantahan apapun untuk sementara waktu. Cara ini sepertinya bagus. Karena situasi Istana Agung kita sedang sulit, sepertinya lebih baik membiarkan keempat tuan muda berkonsentrasi pada kultivasi dan tidak mengurus urusan istana. Selama bertahun-tahun,
para tuan muda telah menyia-nyiakan banyak waktu untuk kultivasi demi urusan istana. Sepertinya ini pilihan yang tepat untuk memanfaatkan kesempatan ini bekerja keras demi Istana Agung. Tetua Centong, yang baru saja melompat untuk bertanya kepada Lin Yang, ragu sejenak lalu mengangguk perlahan. Itu memang ide yang bagus. Yang paling kurang dimiliki Istana Agung kita saat ini adalah kemampuan bertarung tingkat tinggi. Hanya ketika seorang Martial Saint muncul, Istana Agung kita dapat menjamin status transendennya. Dari sudut pandang ini, pilihan ini tampaknya bagus. Nona Luoying adalah murid langsung dari Supreme yang lama. Selama bertahun-tahun, beliau telah terbiasa membantu Supreme yang lama dalam mengelola urusan Istana Agung. Membiarkan beliau untuk sementara menjadi Supreme generasi itu memang pilihan yang bagus. Saya mendukung usulan ini. Hong San juga mengangguk perlahan dan berbicara. Setelah itu, kedua tetua lainnya juga berbicara setuju, dan para murid kuil Xuanwu yang telah diatur oleh Du Fei di berbagai tempat juga berbicara pada saat ini. Ide yang bagus. Keempat tuan muda ini adalah pilar Istana Agung kita. Jangan menyerah hanya karena beberapa pesan. Mulai sekarang, keempat tuan muda harus berlatih keras dan berusaha menembus alam bela diri Sein sesegera mungkin untuk memenuhi keinginan terakhir Agung yang lama. Saya bersedia menerima kepemimpinan Nona Luoying untuk sementara. Tentu saja, akan lebih baik lagi jika Nona Luoying bisa menerima cinta saya. Enyahlah, Nona Luoying milikku. Tapi kebenar, Luoying adalah pilihan terbaik untuk menjadi penjabat tertinggi. Benar sekali. Hanya setelah keempat tuan muda benar-benar rileks, mereka bisa punya waktu untuk berlatih secara tertutup. Istana Agung kita tak akan bisa tanpa ahli tingkat Martial Saint. Tetua, masalah ini sudah selesai sekarang. Petik 2, petik 2. Keributan tiba-tiba meletus dari segala arah, membuat Shen Shen, Tu Qing, Kesuan, dan Zhou Ying tampak sangat muram. Jika ini terjadi, bukan hanya berarti mereka tidak bisa menjadi penjabat tertinggi, tetapi juga kekuasaan mereka akan sepenuhnya direnggut. Sejak saat itu, semua kekuasaan di istana tertinggi akan dikendalikan oleh Luoying. Kecuali para tuan muda ini bisa maju ke ranah Martial Saint, tidak akan ada peluang untuk pulih. Siapa gerangan dalang di balik semua ini? Dia tidak hanya ingin mendorong Luoying ke puncak, dia juga ingin merebut kekuasaan untuknya. Setelah beberapa saat, ekspresi Shen Tu Qing berangsur-angsur tenang, dan tatapannya tertuju pada Du Fei. Ia mengenal Kesuan dan Zhou Ying dengan sangat baik, mustahil mereka akan melepaskan posisi mereka sebagai tuan muda. Dan saat ini, selain Du Fei, ia tidak bisa memikirkan siapapun yang hadir yang bisa melakukan langkah seperti itu. Kejam banget. Haha, semuanya, tolong diam sebentar. Shen Tu Qing tiba-tiba bertepuk tangan, membungkam suara-suara di aula. Baru saja, bahkan aku harus mengakui bahwa Nona Luoying menjadi pelaksana tugas tertinggi adalah solusi terbaik. Namun, kurasa semua orang tahu betul kepribadian Nona Luoying. Dia sendiri tidak akan mau menjadi pelaksana tugas tertinggi. Kalau tidak, dengan kata-kata terakhir sang tertinggi sebelum kematiannya, mengapa dia tidak diizinkan menjadi pelaksana tugas tertinggi? Dan saat ini, tiba-tiba terdengar suara seperti itu di lapangan, yang membuatku curiga ada yang memanfaatkan Nona Luoying sebagai kedok dan mendorong Luoying keluar. Sebenarnya, dia ingin merebut kekuasaan sendiri. Lebih parah lagi, dia mungkin budak ibel dari klan ibel ekstrateritorial, yang datang untuk mengganggu istana agungku. Tatapan Shen Tu Qing perlahan beralih, dan tiba-tiba tatapannya tertuju pada Du Fei, lalu dia berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, banyak sekali mata di aula tertuju pada Du Fei, lalu menatap Luoying yang raut wajahnya agak buruk dan tampak menggertakkan gigi. Bisik-bisik terdengar dari mana-mana, dan sepertinya perkataan Tuan Muda Shen Tu Qing memang masuk akal. Aku tahu aku sangat tampan, tapi Tuan Muda, kau tidak perlu menatapku seperti itu. Aku akan malu, kata Du Fei sambil tersenyum malu. Mendengar ini, Shen Tu Qing mencibir, tetapi ia tidak membiarkan Du Fei membodohinya. Sebaliknya, tatapannya perlahan jatuh pada Luoying. Pada saat ini, Luoying juga mengangkat kepalanya dan menatap Shen Tu Qing, sekilas rasa jijik di matanya. Jelas, ia tidak menyangka Shen Tu Qing akan mengatakan apapun untuk mengamankan posisi tertinggi. Sebagai perbandingan, meskipun metode Du Fei sedikit kurang bersih, dibandingkan dengan Shen Tu Qing, metodenya sangat bersih. Merasakan rasa jijik di mata Luoying, Shen Tu Qing juga memiliki sedikit niat membasmi di matanya. Sebelumnya, ia berpikir bahwa dua tuan muda lainnya adalah lawannya yang sebenarnya, tetapi sekarang ia mengerti bahwa mungkin, wanita di depannya adalah eksistensi yang paling merepotkan. Pada saat ini, saat keduanya saling memandang,
ruang di sekitar mereka membeku, dan niat membasmi yang tersembunyi berkecamuk di antara mereka. Du Fei menyaksikan adegan itu sambil tersenyum, tetapi tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Setelah perebutan kekuasaan seperti itu, jika Luo Ying sendiri tidak memperhatikan, maka usaha Du Fei akan sia-sia. Saat ini, Luo Ying seharusnya mengerti bahwa jika istana tertinggi jatuh ke tangan Shen Tuking, kemungkinan besar tidak akan berakhir baik. Haha, Shen Tuking tiba-tiba terkekeh, niat membasmi di matanya memudar. Ia lalu menatap Luo Ying dan berkata dengan tenang, "Adik perempuan, apa aku benar tentang apa yang kukatakan tadi atau apakah kau benar-benar tertarik pada posisi tertinggi generasi ini?" "Saya tidak tertarik dengan posisi pelaksana tugas tertinggi," kata Luo Ying dengan cemberut, matanya terpaku. "Namun, saya rasa para tetua benar. Yang paling dibutuhkan istana tertinggi kita saat ini adalah seorang martial saint sejati. Karena itu, saya rasa keempat tuan muda sebaiknya melepaskan segalanya untuk sementara waktu dan fokus pada kultivasi. Saya akan menyiapkan semua sumber daya kultivasi yang diperlukan. Sedangkan untuk istana tertinggi, saya juga akan mengambil alihnya untuk sementara waktu, menunggu siapapun di antara kalian yang berhasil menembus level martial saint dan naik ke level tertinggi." "Hahaha, adik junior benar-benar baik hati. Bahkan aku sangat tersentuh dengan apa yang kudengar." Senyum Shen Tuking berubah sedikit dingin. "Tapi adik junior masih muda. Kalau kau mengambil alih Istana Agung, dan seseorang dengan motif tersembunyi mengacaukan segalanya, kita mungkin akan mendapat masalah besar. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi Istana Agung memang terlalu penting." "Saya ingin tahu siapa sebenarnya orang yang Anda maksud," Tuan Muda Du Fei tiba-tiba berkata sambil tersenyum. "Jika Tuan Muda menunjukkannya, saya akan menamparnya sampai mati sekarang juga, menyelesaikan kekhawatiran ini agar Anda bisa fokus pada kultivasi Anda." Mendengar ini, senyum di wajah Shen Tuking perlahan memudar, lalu ia terlihat perlahan berdiri. Kekuatan opresif yang luar biasa memancar dari seluruh tubuhnya. Ia menatap Du Fei seperti ini, dan setelah beberapa saat, ia mencibir dan berkata, "Kakak keempat, apakah kau menantang batas kemampuanku atau kau sedang bermain gila? Siapa lagi kalau bukan kau yang akan memprovokasi adik perempuanku yang penurut untuk memperebutkan posisi tertinggi ini?" Du Fei menggoyangkan kipas lipat di tangannya dan berkata dengan tenang, "Shen Tuking, kau dan aku sama-sama tahu ini. Jika kau tidak bisa menjadi penjabat tertinggi hari ini, aku khawatir kau tidak akan menyerah. Namun, aku ingin mengingatkanmu, kawan. Kau sudah tua, mengapa tidak pergi ke kursi tetua untuk menikmati masa pensiunmu lagi pula? Ketika aku duduk di sini, kau bukan lagi seorang tetua muda." Tetua Shen Tuking. Pada titik ini, kedua belah pihak telah benar-benar memutuskan hubungan mereka. Seluruh aula dipenuhi keheningan yang mematikan. Selain para prajurit aula Xuanwu yang diam-diam berganti posisi, mata banyak orang lain dipenuhi keterkejutan. Mungkinkah adegan ini, pertempuran memperebutkan posisi tertinggi hari ini, pada akhirnya mengarah pada pertarungan sengit? Jika demikian, permainan hari ini luar biasa. Ekspresi Shen Tuking tersamarkan, dan ia menatap Du Fei dengan tatapan sinis. Setelah menjabat tangannya, ia perlahan berkata, "Aku benar-benar penasaran. Bagaimana mungkin kau, yang baru beberapa hari berada di Istana Agung, memiliki kemampuan yang begitu hebat untuk menimbulkan masalah dengan cara seperti itu, bahkan aku harus mengagumimu. Tidak ada tipuan sungguhan. Ini menunjukkan betapa tidak populernya dirimu, Shen Tuking." Du Fei tersenyum. "Sekarang setelah semua orang bermusuhan, sepertinya kita harus menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya." Suasana di aula menjadi agak hening saat ini, dan semua orang menatap pemandangan di depan mereka dengan sedikit takjub. Tentu saja, meskipun mereka sudah menduga akan ada perkelahian hari ini, mereka tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa saat, kedua belah pihak akan mulai bertarung. Terlebih lagi, dalam pertarungan ini, tuan muda kedua dan ketiga seolah hanya menjadi peran pendukung, tanpa ruang untuk bertindak. Sebaliknya, tuan muda keempat yang baru naik tahta itu luar biasa licik dan berani. Tahukah Anda, tuan muda telah berada di Istana Agung selama bertahun-tahun, dan beliau sungguh tak tertandingi. Ketika Agung yang lama tumbang, beliau bisa dikatakan sebagai salah satu penguasa sejati Istana Agung. Namun, seseorang yang baru beberapa hari memasuki istana dan belum membentuk timnya sendiri, berani menantang tuan muda seperti ini. Ini sungguh di luar dugaan semua orang. Namun, orang-orang yang hadir bukanlah orang bodoh. Banyak yang masih ingat penampilan Du Fei dalam pertempuran pembasmian Ibel hari itu. Ia bahkan telah membasmi Jenderal Ibel hantu yang perkasa, dan bahkan gabungan Yin Sa dan Tian dan bukanlah tandingannya. Karena itu, Du Fei ini bukan orang biasa.
Saat ini, ia berbicara begitu berani, jelas-jelas tidak menunjukkan rasa takut sama sekali terhadap Shen Tuking. Di tengah aula, suasana menjadi agak tegang, termasuk para tetua yang duduk di kursi tetua. Mereka semua menatap Du Fei dengan cemberut, termasuk Penatua Lin Yang dan yang lainnya. Meskipun mereka tahu Du Fei pasti akan menemukan waktu untuk menyerang, mereka tidak menyangka dia akan begitu mendominasi dan langsung menantang Yang Maha Tinggi. Di bawah tantangan seperti itu, kedua belah pihak pada dasarnya berada dalam situasi hidup dan mati. Ekspresi Shen Tuking menjadi semakin dingin saat ini. Ia menatap Du Fei dengan mata terpejam, dan urat-urat merah dingin perlahan merayap keluar dari matanya. Ingin mengambil tindakan, mulut Shen Tuking tiba-tiba retak, dan ia langsung tertawa sinis. Tubuhnya gemetar, dan tawa panjang terdengar di seluruh aula. Setelah tertawa sejenak, ia perlahan menundukkan kepalanya, menatap Du Fei dengan sedikit sarkasme, lalu berkata dengan muram, "Kau ingin melawanku? Bagus sekali. Hari ini, aku ingin melihat kemampuanmu, Tuan Muda keempat. Coba saja sendiri, nanti kau tahu," kan, kata Du Fei sambil tersenyum. Ia sama sekali tidak takut dengan kemarahan Shen Tuking, tetapi terus mengayunkan kipas lipat di tangannya perlahan. "Tetua penjaga istana, tangkap pemberontak ini untukku." Shen Tuking menatap Du Fei sejenak, lalu perlahan duduk dan berbicara dengan lembut. Ya, mendengar ini, dua tetua di belakang Shen Tuking bergegas keluar dan menerkam ke arah Du Fei berada. Namun, saat mereka bergegas keluar, mereka melihat dua sosok melesat keluar dari kerumunan dan langsung menghalangi dua tetua aula Qinglong. "Lin Peng, apa yang kau lakukan?" Kedua tetua yang terhenti itu mengubah ekspresi mereka dan berteriak. "Haha, apa boleh buat?" Tetua Lin Peng berkata sambil tersenyum, "Ini kan pertarungan antar tuan muda. Lebih baik kita, para tulang belulang, tidak ikut campur, kan?" Melihat senyum Penatua Lin Peng, kedua tetua dari Aula Naga Azure menjadi muram. Jelas bahwa jika mereka melawan kedua tetua Aula Xuanwu ini, perang antara kedua aula kemungkinan besar akan terjadi. Shen Tuking tidak sanggup menanggung hasil seperti itu. Memikirkan hal ini, kedua tetua istana Qinglong berbalik pada saat yang sama dan menatap Shen Tuking dengan sedikit ragu. Melihat pemandangan ini, mata Shen Tuking berkedut, lalu dia hanya bisa melambaikan tangannya dan berkata mundur. Kemudian, tatapan Shen Tuking jatuh pada Du Fei, dan dia mencibir, "Kau cukup cerdik. Kau berhasil membuat istana Xuanwu berpihak padamu hanya dalam beberapa hari." Sebelum Yang Mulia meninggal, beliau secara pribadi berkata, "Saya, Du Fei, akan memimpin Balai Xuanwu. Saya akan mendapatkan dukungan dari semua tetua dan murid dalam beberapa hari." Mengejutkan, bukan mungkinkah Anda, Tetua Shen Tuking, tidak mampu melakukan ini? Du Fei terus tersenyum sambil melambaikan kipas lipatnya. Dibandingkan dengan ekspresi Shen Tuking yang muram, Du Fei jelas jauh lebih tenang. Karena empat istana tidak bisa campur tangan, baguslah. Tatapan Shen Tuking tertuju pada kursi para tetua, dan dia berteriak dingin, "Para tetua, Du Fei membuat masalah di istana agung kita. Para tetua, tolong bertindak." Desir. Mendengar ini, Tetua Sangguan berdiri lebih dulu, diikuti tiga tetua lainnya di sampingnya. Mereka menatap Du Fei dengan ekspresi serius. Namun, tepat saat mereka hendak menyerang, mereka tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Tetua Lin Yang dan 5 tetua lainnya sudah berdiri, tersenyum lebar, lalu berdiri diam di samping mereka, tampak agak berbahaya. "Lin Yang, apa yang kau lakukan?" Wajah Tetua Sangguan berubah ketika melihat pemandangan ini, dan dia berteriak. Lin Yang juga menyadari ketenangan Du Fei saat ini, dan hanya berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, tapi menurutku, bukankah sebaiknya kita para tetua ikut campur dalam pertarungan antara tuan muda? Beraninya kau melawan tuan muda? Apa kau mencari kematian? Apa kau lupa betapa besar perhatian tuan muda kepadamu selama ini?" Tetua Sangguan menatap Lin Yang dan yang lainnya, lalu berteriak mengancam. Mendengar kata-katanya, wajah Lin Yang dan yang lainnya menjadi dingin. Lin Yang kemudian berkata dengan dingin, "Tuan muda biasa, apa kau benar-benar berpikir kau adalah penguasa istana agung bahkan maha guru yang lama pun bersikap sopan kepada kami? Bagaimana mungkin seorang tuan muda benar-benar menempatkanmu di atas kami? Sangguan, kau terlalu meremehkan dirimu sendiri. Kau dulu seorang tuan muda, tapi sekarang kau telah menjadi antek Shen Tuking. Apa katamu?" kata Penatua Sangguan dengan marah. Tetua Lin Yang berkata dengan tenang, "Apa kau tidak dengar apa yang kukatakan? Kami para tetua selalu memegang jabatan tinggi. Kalau kau mau berdiskusi, aku mendukungmu. Tapi kau, tetua di kursi para tetua, telah menjadi preman orang lain. Kau bisa kehilangan muka, tapi aku tidak bisa. Kau boleh bertindak,
Tapi sejak kau bertindak, kau tak akan lagi menjadi tetua di kursi tetua. Kurasa posisi tetua pelindung istana Qinglong lebih cocok untukmu, tetua Sangguan. Ujar tetua Lin yang ringan. Mendengar ini, secercah kepanikan muncul di mata tetua Sangguan. Tahukah kamu, hanya mereka yang pernah menjabat sebagai tuan muda yang bisa memasuki kursi tetua. Status mereka berkali-kali lipat lebih tinggi daripada tetua penjaga istana. Lagi pula, jika seseorang menjadi tetua penjaga istana, tetua Sangguan tidak bisa bertindak apapun. Memikirkan hal ini, Penatua Sangguan hanya bisa menggertakkan giginya dan duduk dengan berat. Melihat pemandangan ini, Penatua Lin Yang dan yang lainnya tersenyum, lalu kembali ke tempat duduk mereka dan duduk dengan senyum di wajah mereka. Adegan ini mengejutkan banyak orang di ruangan itu. Apa yang sedang terjadi? Apakah para penatua juga ikut berdebat mengenai hal ini? Haha, jadi kau datang dengan persiapan. Shen Tuking melihat pemandangan ini, ekspresinya semakin buruk, dan sorot matanya semakin menyeramkan. Ia menatap Du Fei, dan setelah beberapa saat, ia berkata dengan ringan, Du Fei, aku benar-benar tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, kau tidak hanya menaklukkan orang-orang di Aula Xuanwu, tetapi juga memenangkan hati 5 tetua dari kursi tetua untuk memihakmu. Aku benar-benar meremehkanmu. Kurasa kau, tetua, terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kata Du Fei sambil tersenyum. Hehehe, semuanya, hari ini seharusnya menjadi upacara peringatan untuk Yang Mulia yang lama. Tidak pantas bagi saya untuk mengambil tindakan dalam situasi ini. Namun, seseorang telah berulang kali menantang prinsip saya. Jadi, setelah saya membereskan pemberontak ini, mari kita buka kembali upacara peringatannya. Shen Tuking perlahan berdiri lagi, lalu berbicara dengan ringan. Mendengar ini, banyak tokoh berpengaruh di aula saling berpandangan, lalu banyak yang menanggapi dengan tawa garing. Situasinya masih belum jelas. Jika mereka gegabah berdiri di pihak yang salah, akhir yang menanti mereka kemungkinan besar tidak akan lebih baik. Namun, Shen Tuking tidak terlalu peduli dengan tatapan orang-orang di bawah. Selama ia bisa mencapai posisi tertinggi, ia tidak takut orang-orang yang ragu-ragu ini akan berpikiran lain. Baiklah, sudahlah, jangan bicara omong kosong. Du Fei, coba kulihat apakah Tiandi Yuan dan di tubuhmu asli atau palsu. Kalau memang asli, berikan padaku. Bagaimana? Shen Tuking menarik napas dalam-dalam, menatap Du Fei, lalu terkekeh. Setelah aku menangkapmu, aku pasti akan mengeluarkan Tiandi Yuan dan ku sendiri. Aku penasaran, apa kau masih bisa tertawa nanti? Mulailah. Mengikuti teriakan ringan Shen Tuking, tuan muda ketiga Zhou Ying, yang telah duduk tegak di kursinya, tiba-tiba melesat keluar seperti bola meriam dan menabrak tempat Du Fei berada. Semua orang sedikit tercengang saat ini. Jelas, tidak ada yang percaya bahwa tuan muda ketiga akan menjadi murid Shen Tuking. Ledakan. Saat Zhou Ying hendak mencapai Du Fei, dia melihat wajah Luo Ying berubah dingin, dan dia melangkah maju dan menamparkan Zhou Ying yang sedang menyerbu ke arahnya. Serangan kedua sosok itu langsung bertabrakan, dan semburan energi yang menyesakkan keluar dari titik kontak. Kemudian, kedua sosok itu terkejut bersamaan dan mundur beberapa langkah. Ketika angin kencang mereda, semua orang melihat Zhou Ying juga tersenyum saat itu. Ia hanya menatap Luo Ying, dan ada warna aneh yang mengalir di kedalaman matanya. Aku tidak menyangka bahkan tuan muda ketiga Zhou Ying telah menjadi muridmu. Tetua Shen Tuking, kau sungguh cakap. Du Fei melihat pemandangan ini sambil tersenyum, tetapi ia sama sekali tidak terkejut. Menurut Du Fei, dengan kemampuan tuan muda ini, situasi apapun yang akan muncul sudah bisa diantisipasi. Tuan muda ketiga benar-benar tidak tahan dengan kalian para pemberontak. Du Fei, jangan sembarangan memfitnah orang. Shen Tuking mencibir. Mendengar ini, Du Fei menyipitkan mata dan menatap Zhou Ying. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan tenang, hanya saja masih ada satu tuan muda lagi. Itu sudah bisa diduga. Begitukah? Shen Tuking mengangkat sedikit sarkasme di sudut mulutnya, lalu berkata dengan nada dingin, bagaimana jika tuan muda lain datang? Semua orang di aula sedikit terkejut ketika mendengar ini. Mungkinkah bahkan tuan muda kedua Kesuan telah menjadi murid Shen Tuking? Tuan muda, saya belum berjanji pada Anda. Kesuan mengerutkan kening saat ini, lalu berkata dengan ringan. Bagaimana jika aku memintamu membantuku sekarang? Shen Tuking tersenyum tipis. Bukannya aku tidak bisa membantumu jika kau menginginkannya, tapi aku yakin kau tahu harganya. Aku berbeda dari saudara ketiga. Saudara ketiga tergila-gila pada gadis bernama Luo Ying itu. Jika kau berjanji untuk menikahkannya dengannya, dia tentu akan menyetujui permintaanmu. Sedangkan aku, kata Kesuan sambil tersenyum.
Jangan bicara omong kosong. Kalau kau bisa menghancurkan Du Fei, aku setuju dengan syaratmu. Shen Tuking tiba-tiba menyela kesuan. Jika dia membiarkannya melanjutkan, situasi hari ini hanya akan semakin rumit. Mendengar ini, kesuan perlahan berdiri, lalu menatap pria itu, tiba-tiba menyeringai dan berkata, "Kakak keempat, awalnya aku sangat mengagumimu, dan aku sama sekali tidak berniat melawanmu, tetapi karena bos telah menyetujui permintaanku, maka aku minta maaf." Desir, saat suara itu jatuh, kesuan menginjak tanah, dan tiba-tiba salah satu lengannya tertutup garis-garis es hitam. Lalu ia meninju ke arah Du Fei. Serangan dahsyat seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang biasa. Namun, menghadapi serangan yang begitu dahsyat, Du Fei tetap tersenyum dan melambaikan kipas lipatnya, seolah-olah tidak berniat menyerang. Adegan ini juga membuat Penatua Lin Yang dan yang lainnya mengecilkan pupil mereka. Mungkinkah Du Fei ini hanyalah macan kertas, dan sekarang dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Ledakan. Detik berikutnya, sosok kesuan melesat ke udara, dan tinju es hitam yang sangat tajam langsung menyelimuti tempat Du Fei berada. Dalam sekejap, kursi tempat Du Fei duduk roboh, dan retakan menyebar di tanah seperti jaring laba-laba. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya menyapu dalam sekejap. Mungkinkah Tuan Muda keempat terbasmi hanya dalam satu pukulan? Shen Tuking juga melihat ke tempat itu dengan seringai di wajahnya. Kekuatan kesuan mirip dengannya. Jika dia menyerang dengan sekuat tenaga, tidak akan mudah untuk melawan Du Fei, apalagi dirinya sendiri. Du Fei bahkan tidak mencoba menghentikannya. Dia begitu sombong sehingga dia pasti terluka parah dan terbasmi. Asap dan debu akhirnya menghilang perlahan di bawah tatapan semua orang, dan kemudian pemandangan tempat itu muncul kembali. Pada saat ini, sesosok ramping perlahan berdiri, kipas lipat di tangannya masih melambai pelan. Kemudian, tatapan acuh tak acuhnya perlahan jatuh pada Shen Tuking, yang senyumnya langsung membeku. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Maaf telah mengecewakan Penatua Shen Tuking. Haruskah saya meminta maaf di sini?" Seluruh tempat itu hening sejenak, lalu banyak orang tiba-tiba tersentak, karena pada suatu saat, sesosok yang memancarkan cahaya kemasan redup muncul di sebelah Du Fei, dan sosok ini mengangkat telapak tangan kanannya, tepat pada waktunya untuk memblokir serangan kesuan. Di aula, banyak murid sedikit menyusut ketika mereka melihat pemandangan ini, dan kemudian banyak orang tersentak, dengan ekspresi terkejut dan tidak yakin di wajah mereka. Siapakah sosok yang diselimuti cahaya keemasan ini? Kemampuannya untuk menangkis serangan kesuan menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan seorang martial saint setengah langkah. Jika ini adalah sosok kuat dari Istana Agung, bukankah ia akan takut akan kekacauan lebih lanjut jika ia menyerang tanpa peringatan? Jika sosok ini bukan seorang master dari Istana Agung, kemunculan tiba-tiba seseorang seperti dirinya akan menunjukkan bahwa Du Fei memiliki motif tersembunyi. Itu budak pil darah. Namun, orang-orang kuat di Istana Agung memiliki penglihatan yang sangat tajam, dan banyak dari mereka memiliki penglihatan yang sangat tinggi. Setelah beberapa saat, banyak dari mereka melihat sosok itu dengan jelas melalui cahaya keemasan, dan kemudian mereka menyadari bahwa itu sebenarnya adalah budak pil darah. Budak pil darah, eksistensi terkuat dan paling mengerikan dalam legenda, memiliki kekuatan seorang martial saint setengah langkah. Banyak orang yang menyadari hal ini sedikit mengernyitkan mata, hati mereka dipenuhi rasa terkejut. Tahukah kalian, di dalam dunia tertutup, alkemis sangat langka, dan budak alkimia bahkan lebih langka lagi. Mengenai budak alkimia darah legendaris ini, jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini, banyak orang tidak akan pernah melihatnya seumur hidup mereka. Tuan Muda keempat ini benar-benar punya kartu truf seperti itu. Tetua Lin Yang dan Lin Peng, yang tadinya khawatir, sedikit lega. Mereka tidak bisa bertindak dalam situasi ini, karena hanya akan memperburuk keadaan. Namun, menghadapi dua tuan muda sekaligus, peluang kemenangan Du Fei sangat tipis, sekuat apapun dia. Oleh karena itu, fakta bahwa Du Fei bisa menggunakan taktik seperti itu saat ini sungguh mengerikan. Tak heran, pemuda yang selalu tersenyum ini sudah merencanakan ini sejak awal. Ia tak hanya ingin mendorong Luo Ying ke posisi tertinggi, tetapi untuk mencegah kecelakaan di masa depan, ia sebenarnya berencana untuk langsung merebut semua kekuasaan ketiga tuan muda lainnya. Hanya orang dengan kartu truf semacam ini yang berani melakukan hal yang bertentangan dengan keinginan surga. Kuku hanyalah seorang budak pil darah. Apa kau pikir dia bisa menghentikanku? Kalau begitu, kau meremehkanku. Ekspresi kesuan juga menjadi agak buruk saat ini. Ia melancarkan serangan yang mengerikan, tetapi ia bahkan tidak bisa mendekati Du Fei. Ini sungguh hal yang sangat memalukan baginya, jadi di saat berikutnya, ia melangkah maju lagi,
lalu tinjunya diselimuti baju besi es, dan serangan yang sangat mengerikan itu menyapu ke arah tempat budak pil darah berada seperti aliran deras. Namun, menghadapi serangan kesuan yang sangat mengerikan, budak pil darah tidak banyak berubah. Sebaliknya, ia merentangkan tangannya seperti kilat dan menangkis semua serangan kesuan yang sangat mengerikan, satu gerakan demi satu gerakan. Dor, dor, dor. Semua orang hanya mendengar suara ledakan dahsyat yang terus bergema di seluruh tempat kejadian. Namun, yang paling mengejutkan mereka adalah betapapun kuatnya serangan Tuan Muda ketiga kesuan, serangan itu sama sekali tidak efektif melawan budak pil darah itu. Seolah-olah dia hanyalah mesin tempur yang sesungguhnya. Pemandangan seperti itu sungguh mengerikan. Di belakang budak pil darah, Du Fei bahkan tidak melihat adegan pertempuran. Sebaliknya, sedikit seringai muncul di wajahnya yang acuh tak acuh, yang membuat kulit kepala orang-orang merinding hanya dengan melihatnya. Ledakan, pertempuran akhirnya berakhir sementara, dan kesuan mundur dengan kasar dengan agak malu dan mendarat di posisinya sendiri. Kemudian dia menatap budak pil darah dengan sedikit terkejut, dan tatapannya yang semula meremehkan berubah serius. Jelas, dia tidak akan pernah berani membenci budak pil darah lagi. Bos, aku sudah bilang sebelumnya, Du Fei ini bisa menjadi tuan muda keempat, jadi dia pasti punya beberapa kemampuan. Sekarang, apa kau percaya padaku? Kesuan melirik Shen Tu King yang wajahnya sangat muram, lalu menyeringai. Dia memiliki kekuatan setengah langkah Master Sekte Bela Diri, dan dia juga membawa seorang budak pil darah dengan kekuatan setengah langkah Sein Bela Diri. Jika orang seperti itu dikatakan tidak memiliki kemampuan, maka orang lain akan langsung bertemu dengannya dan mati. Siapapun yang berani mengingini posisi tertinggi dan mencoba merebut wewenang semua tuan muda, pasti punya trik tersembunyi. Shen Tu King menatap Du Fei dengan tatapan sinis dan berbicara perlahan. Du Fei tersenyum mendengarnya, lalu dengan santai menghancurkan kipas lipat di tangannya hingga menjadi bubuk. Kemudian, ia menatap Shen Tu King dan berkata dengan tenang, kau tak perlu terus-terusan menekanku dengan kata-kata itu. Jika ku katakan bahwa itu adalah kehendak agung yang lama agar kau turun tahta dan membiarkan Luo Ying naik tahta, aku ingin tahu apa yang akan kau pikirkan. Surat wasiat terakhir dari Yang Mulia kalau memang ada, kenapa dia harus memberitahumu, orang luar, dan bukan kami, anak-anak muda, kata Shen Tu King dingin, kalau kau mau bicara omong kosong, pergilah ke tempat lain. Du Fei tersenyum tipis dan berkata, percaya atau tidak, itu terserah padamu. Namun, kurasa Yang Mulia juga mengerti bahwa kau telah dibutakan oleh kekuasaan. Sekalipun dia memberitahumu kehendaknya, hal pertama yang akan kau lakukan mungkin adalah mencari cara untuk melenyapkan Nona Luo Ying, kan kau tidak perlu bilang kau tidak akan melakukan ini. Dilihat dari fakta bahwa kau berinisiatif menyerahkan Nona Luo Ying kepada Zhou Ying untuk merebut tahta, kau pasti akan melakukan hal seperti itu, kan? Setelah itu, Du Fei bertepuk tangan pelan dan melanjutkan perlahan, lagi pula, kau dan aku sama saja. Mencoba meyakinkan satu sama lain dengan kata-kata hanyalah angan-angan. Kalau begitu, mengapa tidak biarkan aku menunjukkan kepadamu dengan kekuatanku sendiri apa artinya berada di posisi yang lebih kuat daripada diri sendiri? Hanya mengandalkan budak pil darah itu? Shen Tu King mencibir. Tentu saja tidak, Du Fei tersenyum, bukankah kau masih memilikiku? 1140